untuk menyampaikan ilmu yang kita nantikan. Hadirin sekalian, selamat menuntut ilmu dan semoga kita semua mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai orang mukmin mengucapkan kalimat suci ini dengan penuh keyakinan bahwasanya memang la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa. Semua yang di langit tidak terkecuali, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia dengan kemahasempurnaannya telah memudahkan kita untuk berhubungan langsung dengannya dengan kalimat yang mudah sekali untuk diucapkan dan dijanjikan dengan janji yang benar. Segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini, baik itu segala kebutuhan yang berbentuk makanan, minuman, pakaian, udara, air, apapun fasilitas itu, termasuk di dalamnya keluar dari permasalahan, sembuhnya penyakit, lunasnya utang, dan apapun yang sedang dihadapi dari cobaan, itu akan diselesaikan dengan kalimat Alhamdulillah. Karena syukur akan menambah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah saudaraku seiman orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik, manusia yang telah sukses menjadi seorang suami, ayah, guru, murid karena pernah belajar dari Jibril alaihissalam, berhasil dan sukses menjadi seorang sahabat, seorang penasehat, seorang saudagar dan ekonom, bahkan seorang politikus yang sukses. Manusia yang paling layak dijadikan sebagai suri tauladan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta telah menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang menjadikannya sebagai suri tauladan. Dan pasti saudaraku seiman, buah tidak akan jauh dari pohonnya. Siapapun yang mengikuti manusia terbaik ini pasti akan sama dengannya. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dijanjikan oleh Allah 10 kali tambahan rahmat. Rahmat Allah luas sekali, berisi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah, selalu lisan kita mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mau mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh jajaran pemerintahan Sulawesi Selatan yang sudah termasuk terlibat gubernur dan wakil gubernur dan seluruh jajarannya, sehingga acara ini bisa berjalan. Seluruh pengurus Masjid Al-Markas Islami Kota Makassar, seluruh teman-teman panitia ikhwah dan akhwat yang sudah terlibat, dan tidak terluputkan seluruh ikhwah dan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini. Saya cuma bisa mengucapkan jazakumullahu khairan atas suksesnya acara ini. Dan saya mengajak diri saya terlebih dahulu dan seluruh teman-teman sekalian untuk mengikhlaskan niat. Kalau tadi ada yang datang karena ajakan teman saja, atau hanya sekedar mau tahu apa sih isi materinya, atau hanya sekedar ingin bertemu dengan seseorang, atau apa saja alasan duniawi, maka detik ini, di tempat ini ubah niatnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali keutamaan majelis ilmu. Tidak usah lihat siapa yang berbicara, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu kebenaran, kalau Allah, kalau Rasul, maka kita terima. Karena ini memang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perintah untuk berkumpul di salah satu dari rumah-rumahnya untuk mempelajari kitab yang telah Dia turunkan, mempelajari apa yang dibawa oleh utusannya. Dan kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas menuntut ilmu, maka dia akan diberikan pahala haji lengkap. Dan juga disebutkan dalam hadis yang sahih, siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah seperti berjihad sampai dia kembali. Dan hadis yang lain juga kata baginda Nabi SAW, siapa yang dulu dalam majlis ilmu, maka pada saat mereka bubar, para malaikat akan berkata kepada mereka, bubarlah dalam kondisi dosa-dosa kalian diampuni. Dan sekian banyak keutamaan majlis ilmu. Tapi kata kuncinya saudaraku seiman, ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita akan masuk ke tema kita, dan tadi juga saya lupa sebutkan, jazakumullah khair kepada tamu kita tadi yang sudah menyampaikan pengalamannya, Sujo tadi sudah menyampaikan pengalamannya bagaimana beliau berhijrah. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran dari masalah itu. Dan memang tema malam ini semoga Allah berkahi adalah hijrah menjadi seorang mukmin yang lebih baik. Saudaraku seiman, terlalu banyak alasan dan argumentasi yang mengharuskan, bukan pilihan, mengharuskan kita untuk hijrah ke jalan Allah. Terlalu banyak. Bukankah setiap hari atau hampir setiap saat teman-teman kita melihat banyak sekali cobaan dalam tubuh kita? Berapa kali kita rasakan sakit? Berapa kali kita rasakan gangguan orang? Berapa kali kita rasakan kegagalan dalam hidup? Kata para ulama, itu semua adalah peringatan dari Sang Pencipta Allah agar sosok orang itu mempelajari hakikat kenapa dia ada di muka bumi ini. Kenapa pada saat dia buka mata, awal dia melahirkan atau lahir di muka bumi ini, dan mulai dia bisa melihat 40 hari dari masa melahirnya misalnya, maka di situ dia bisa lihat kenapa bisa ada pohon-pohon, hewan-hewan, dari mana status ayah dan ibunya yang sudah ada mengurusnya, saudaranya, warna kulitnya, matanya yang bisa melihat, telinganya bisa mendengar. Dia harus tahu dari mana dia dan kenapa dia ada di muka bumi ini. Allah turunkan surah khusus namanya surah Al-Insan untuk memberikan kesadaran kepada kita, sadar dari mana asal kita. Allah bahkan sering mengulangi dalam ayat-ayat Al-Quran, hai manusia, kami ciptakan dari air yang hina, air mani, sperma, baunya busuk. Kalau tidak membuahi sel telur seorang wanita dibuang. Terhina. Belum lagi fenomena-fenomena alam. Apa teman-teman belum ambil pelajaran apa yang terjadi? Berapa bulan lalu terjadi dekat dengan kita di Sulawesi Tengah, Palu, tsunami dan gempa. Sekarang lagi Allah ingatkan kita di Banten. Sebelumnya sudah ada Jogja longsor, sebelumnya sudah ada Aceh tsunami. Pertanyaan teman-teman sekalian, apa kita tidak ambil pelajaran dari itu semua? Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya guntur, suara guntur itu adalah peringatan keras dari Allah bahwasanya Allah sedang murka di atas langit sana. Begitu hadis sahih. Karena banyaknya kerusakan-kerusakan yang terjadi. Aisyah radhiyallahu anha pernah dimasuki rumahnya atau didatangi, dikunjungi oleh dua orang sahabat, yang satu bernama Anas bin Malik, yang satu tidak disebutkan namanya. Tapi Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu, telah datang seseorang bersamaku lalu menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, khusus orang itu bertanya, wahai Ummul Mukminin, beritahukan kepada kami tentang berita gempa, khusus gempa ditanya. Zilzal bahasa Arab. Walaupun zilzal ini itu lebih banyak umum maknanya, bisa gempa, bisa longsor, bisa banjir, masuk semua dalam makna ini. Maka kata Aisyah anha, dia akan terjadi apabila minuman keras sudah diminum, wanita-wanita penyanyi dan lagu-lagu sudah dikembangkan, zina tersebar, maka pada saat itu terjadilah gempa itu. Dan sekian banyak hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang bahaya peringatan ini. Maka fenomena yang ada dalam diri kita dan fenomena yang ada di sekitar kita memang sebenarnya sudah mengharuskan kita, saudaraku seiman, untuk hijrah. Sampai kapan Anda mau dalam keadaan lalai? Di muka bumi ini sudah terlalu banyak pelajaran. Memang selalu ada dua kubu, orang rusak atau orang baik, orang sehat atau orang sakit, orang kenyang atau orang lapar, laki-laki atau perempuan, nggak ada di tengah-tengahnya. Maka seseorang dia menjadi orang baik sekalian atau dia jadi orang buruk sekalian. Kalau di tengah-tengah dia nggak jelas statusnya. Dia nggak tahu harus jadi orang baik atau jadi orang buruk. Dan orang seperti ini pelin-pelan akan datang kalau ada orang teman-temannya orang baik lagi berteman sama dia, dia jadi baik. Kapan ada angin orang-orang buruk mendekati dia, maka dia juga jadi buruk. Tidak benar. Kenapa teman-teman sekalian di kampus, di kantor, orang-orang yang berprestasi sedikit, tidak banyak. Tapi orang yang gagal banyak. Orang yang prestasi, orang yang kerja sampai sekian puluh tahun. Saya temuin beberapa orang di Jakarta, 25 tahun, 30 tahun kerja di perusahaan, dari awal masuk sampai dia pensiun, tetap aja.
Komitmen. Karena orang-orang ini memang mau baik. Orang kalau mau baik, kita akan temukan hidupnya selalu bagus. Dan dia tidak mau berubah. Sebenarnya itu yang kita butuhkan. Hijrah ini teman-teman sekalian, akan dimulai dengan taubat. Taubat. Semua kesalahan yang kita lakukan, itu Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meninggalkannya. Dan Allah gembira dengan taubat hambanya. Beda dengan atasan kita di perusahaan, dosen, dekan, rektor di kampus, yang mungkin kalau kita berbuat salah, apalagi kalau sudah dianggap fatal, dikeluarkan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta berbeda. Dengarkan ayat-ayatnya. Kita renungi tadabbur beberapa ayat Al-Quran yang memang mengajak kita untuk bisa hijrah. Selain fenomena tadi yang sudah saya jelaskan, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 110. Ini ayat pertama yang kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, kemaksiatan atau menganiaya dirinya. Menganiaya diri kata ulama tafsir melampaui batas. Dosa yang kadang-kadang enggak masuk di akal manusia dan terulang-ulang. Allah mengatakan, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, kata ulama tafsir ini kalau satu dosa dia buat, atau menganiaya dirinya, atau dia ulang-ulangi dosa tersebut, bahkan mungkin dosa itu tidak dikerjakan oleh orang lain, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah atau dia akan mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Makna ghafur kata ulama tafsir adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan kesalahan tersebut dan tidak memberikan hukuman. Itu makna daripada ghafur. Kemudian ayat yang lain, ini An-Nisa 110. Ayat yang lain, Allah juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 135. Ini Allah pandu kita bagaimana untuk bisa menjadi orang yang baik. Dan orang yang baik, orang yang soleh dan soleha akan mendapatkan fasilitas dari Allah. Mirip dengan orang prestasi di kantor, prestasi di kampus. Dia akan dapat apa yang dijanjikan di perusahaan atau di kampus itu, pasti. Kalau dia mahasiswa yang tauladan, yang memang dia baik, dia berprestasi, maka disukai oleh seluruh kampus. Begitu juga dengan di kantor. Begitu juga dengan orang yang memperbaiki keadaan atau taubat di sini. Allah mengatakan dalam Al-Imran 135, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, karena tidak ada yang bisa luput dari dosa. Siapa di antara kita teman-teman tidak pernah buat dosa? Pasti dia lakukan. Tetapi Allah dengan kemahamurahnya mengatakan, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri. Saya sudah jelaskan tadi tafsir daripada berbuat kejahatan dan menganiaya. Kalau kejahatan atau berbuat keji satu kesalahan, kalau menganiaya berarti berulang-ulang buat dosa itu. Niscaya mereka atau pada saat itu mereka mengingat Allah, tiba-tiba takut, menyesal, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, maka pasti Allah akan mengampuni, karena tidak ada lagi yang mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahui. Juga disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang lain, dan subhanallah ayat ini setiap kali saya baca, ini seperti sebuah motor yang sangat luar biasa untuk memotivasi semua orang. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, saya sudah berbuat syirik, membunuh, berzina berulang-ulang, bahkan mungkin saya buka tempat perzinahan, atau saya mencuri, atau saya mengatur konspirasi pencurian itu, atau saya memakan riba, saya buka lembaga riba, dan segala macam dosa-dosa besar. Apakah Allah masih mengampuni dosa saya? Maka renungi baik-baik surah Az-Zumar ayat 53 sampai 59. Ini ayat yang sangat mulia. Kalau teman-teman punya program di handphonenya Al-Quran, pada saat saya sebutkan ayat, coba dibuka, tadabburi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun.
wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Artinya ayat 53-nya, katakan hai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku, mukmin atau orang kafir. Karena orang kafir juga kalau dia beriman berarti dia bertaubat. Hai hamba-hambaku, pesan ilahi. Dan malam ini kita dengarkan apa yang Allah sampaikan, yang disampaikan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Kata ulama, makna melampaui batas, dosanya ya umur dia dipakai untuk dosa lebih banyak daripada ketaatan. Mungkin umurnya 70 tahun, 69 tahun semuanya dosa. Yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya sudah sangat banyak, sudah nggak ada lagi peluang untuk jadi orang baik dalam pandangan dia. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, asal mau tobat saja. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Dan di sini saya sudah jelaskan tadi, makna daripada Ghafur adalah memaafkan kesalahan dan tidak menghukum. Dan kembalilah kalian semua kepada Tuhan kalian. Kembali kepada hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum azab datang kepada kalian. Kemudian kalian tidak dapat ditolong lagi. Ya, fenomena tsunami yang kita lihat depan mata kita dan terjadi di hari-hari kita sekarang. Siapa di antara mereka yang kena tsunami sempat melarikan diri? Ya. Saya sempat lihat cuplikan kejadian di Palu kemarin. Allahu alam itu hari siapa yang kirim di grup para ustadz-ustadz, waktu itu sempat saya dapatkan. Tapi ada seorang anak muda diajak bicara, seperti apa waktu terjadi longsor itu. Dia menggambarkan dengan polosnya, mungkin dia tidak, kelihatannya anak ini bukan faham agama, tapi dia menyampaikan kejadiannya. Dia mengatakan tiba-tiba di tanah yang biasa dipakai, lapangan dipakai untuk kumpul-kumpul, mungkin orang berbuat dosa, maka Allah SWT buat longsor di tengah-tengahnya. Lalu tanah itu seperti menyedot rumah-rumah, orang-orang, semuanya tertarik masuk ke dalam lubang tersebut. Setelah masuk dia bilang, dia bahasakan, tiba-tiba seperti mereka dikeluarkan kembali oleh tanah itu, diperlihatkan. Kalau sudah hancur rumah-rumah tersebut, manusia-manusia sudah hancur. Kemudian disedot lagi ke dalam, ditarik lagi orang-orang yang belum masuk, sampai berulang-ulang kali. Dan subhanallah anak ini mengatakan, saya termasuk orang yang lolos. Mungkin dia tidak paham. Secara teori agama, anak muda ini lolos untuk menceritakan kepada kita. Dan tidak pernah orang-orang yang masuk dalam longsor tersebut, rubuh rumahnya, kena tsunami. Kita lihat cuplikannya sekarang. Orang lagi duduk di pinggir pantai, makan, minum santai. Akhirnya Allah SWT datangkan, bahkan dia tidak sadar kalau itu tsunami. Orang teriak-teriak itu tsunami, tsunami, tidak bisa. Kalau sudah Allah SWT inginkan dia kena lah masalah itu. Maka Allah mengatakan, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, dan berserah dirilah kepadanya sebelum azab datang kepada kalian, kemudian kalian tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Maksudnya hukum-hukum syariat ini. Yang halal, nikmati. Yang perintah, kerjakan. Yang dilarang, jauhi. Hijrahlah. Pindah. Ya, nanti akan kita jelaskan makna hijrah itu. Sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atau kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedangkan aku sungguh termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Jadi jangan sampai nanti sudah meninggal, baru nyesal. Dan perlu teman-teman tahu ya, semua orang yang ditimpa azab itu, yang merata, ada hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, tidak ada orang yang ditimpa azab, sebelum kena azab, kecuali semuanya serentak mengakui kesalahan mereka. Tapi sudah tidak bisa selamat. Allah Subhanahu Wa Taala menghukum mereka. Atau jangan juga ada yang mengatakan, sekarang Allah bilang saya sudah turunkan ya, ikuti perintahku sebelum datang azab. Jangan juga nanti ada yang mengatakan pada saat dia dibangkitkan, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau ada juga orang yang berkata, ketika dia melihat siksaan di depan matanya, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku termasuk orang yang berbuat baik.
Bukan demikian kata Allah. Sebenarnya telah datang keterangan-keteranganku kepada kalian, lalu kalian mendustakannya dan kalian menyombongkan diri dan kalian termasuk orang-orang yang kafir. Di dalam ayat yang lain Allah SWT juga ingatkan dalam surah Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Al-ayah, hai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian. Jadi ada dua hal istilah dalam agama kita, istighfar dan taubat. Kalau istighfar seperti permohonan permintaan maafnya. Maafin saya ya kalau kita buat salah. Itu istighfar. Kalau taubat berarti ikrar, ya, bertekad, berjanji tidak akan mengulanginya. Makanya kita gabung astagfirullah wa atubu ilaih. Karena kita mengucapkan maaf kepada Allah dan kita juga mengikrarkan tidak akan mengulanginya. Allah memanggil orang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Artinya ikrarkan kalian tidak akan mengulanginya dengan semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan makna kata para ulama kalau ada kalimat asa dalam Al-Quran berarti itu pasti. Walaupun kalau di alam manusia bisa saja kalau dikatakan kalimat ya semoga atau mudah-mudahan saya memaafkan kamu, kalau manusia mengatakan masih mungkin dimaafkan mungkin tidak, tapi kalau Allah menggunakan kalimat ini berarti pasti akan dimaafkan. Juga Allah mengajak kita semua dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan taubatlah kalian semua kepada Allah yang orang beriman supaya kalian beruntung. Kalian beruntung. Dalam surah Furqan ayat 68 sampai 70 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah, tidak berbuat syirik dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, itu sebaliknya ya, barang siapa yang melakukan semua itu, dosa-dosa besar itu, niscaya dia akan mendapat pembalasan dosanya kalau tidak taubat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu sampai dosanya bersih dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka yang kejahatannya diganti oleh Allah dengan kebaikan dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau teman-teman tulus taubat meninggalkan dosa-dosanya, maka Allah bukan cuma memaafkan, tapi Allah ganti kadar dosa itu menjadi pahala. Ini makna ayat tadi. Dan sekian banyak makna-makna ayat yang mirip dengan ini. Kita kuatkan dengan hadis Nabi SAW, diantaranya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Muslim di nomor 2759, Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul laili hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah membentangkan tangannya di waktu malam supaya orang yang berbuat keburukan di waktu siang bertaubat. Dan makna taubat berarti hijrah, meninggalkan kesalahannya dari buruk menjadi baik. Dan dia membentangkan tangannya di waktu siang supaya orang yang berbuat keburukan di waktu malam bertaubat sampai matahari terbit dari arah barat. Dan juga taubat ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama memang dasarnya belum terbit matahari dari timur atau dari barat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim nomor 2703. Kata baginda Nabi SAW, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaih. Barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah pasti akan menerima tobatnya. Dan sekian banyak dalil-dalil yang disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk bertaubat. Ini awal mula teman-teman sekalian masalah hijrah. Artinya seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Kok bisa Ustaz mengatakan begitu? Memang teman-teman sekalian. Coba kita renungi sama-sama. Bukankah agama kita selalu memerintahkan yang baik saja? Misalnya jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, bersedekah, ya, membantu orang susah,
menjenguk orang sakit, ya, mengantar jenazah, dan semuanya kebaikan. Serta disebutkan kebaikan-kebaikannya. Agama pasti menyuruh kita kebaikan. Berarti kalau kita hijrah, berarti kita pindah dari kebaikan, keburukan kepada kebaikan. Karena orang kalau tidak pindah ke agama Allah, tidak taubat, maka berarti dia lakukan pelanggaran. Seperti misalnya orang berdusta, riba, mencuri, mengganggu orang lain. Semuanya agama larang. Gitu kan? Maka orang bisa memahami, ambil sebuah poin penting di sini. Kalau dikatakan orang itu berhijrah, maka dia pindah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makna hijrah itu luas sekali. Makna dasarnya kata ulama adalah pindah dari negara kafir ke negara muslim. Itu makna dasarnya. Seperti perilaku para sahabat muhajirin dari Mekah ke Habasyah, Ethiopia, dan dari Mekah ke Madinah. Karena mereka tidak bisa beribadah di tempat itu, maka mereka pindah, mereka hijrah. Dan ini makna daripada hijrah, atau salah satu maknanya. Makna yang lain yang lebih umum kata sebagian besar ulama adalah pindah dari keburukan kepada kebaikan. Pindah dari maksiat kepada ketaatan. Pindah dari kebodohan kepada kepintaran. Termasuk pindah dari sesuatu yang haram, pendapatan haram, pergaulan haram kepada yang halal. Semua itu masuk dalam makna hijrah. Semua itu masuk dalam makna hijrah. Baik, untuk lebih memotivasi kita teman-teman sekalian, apa manfaatnya kita untuk hijrah sehingga kita bisa menjadi mukmin yang lebih baik? Maka kita akan dengarkan juga bagaimana janji-janji Allah bagi orang-orang yang hijrah ini. Jadi mungkin ada orang kadang-kadang masih diwaswas oleh syaitan. Saya kalau berubah jadi orang baik, mungkin saya tidak punya teman-teman lagi, nggak dapat proyek, saya nggak bisa lagi kerja, dan begini dan begitu. Atau saya tidak bisa bebas lagi. Ya, kalau ada orang yang menganggap orang mukmin itu terkurung dan tidak bisa bebas, itu keliru. Karena orang beriman sebenarnya teman-teman sekalian justru orang yang paling bebas. Kita ini orang yang paling bebas. Kalau kita beriman, kita orang yang paling bebas. Karena kita leluasa menikmati apa yang Allah halalkan di muka bumi dan meninggalkan apa yang Allah larang. Kita sangat bebas, tidak terikat dengan utang, tidak terikat dengan masalah-masalah sama orang lain. Karena memang agama melarang kita untuk punya masalah dengan orang lain. Nggak boleh mengganggu, nggak boleh mencaci maki, nggak boleh menghina, nggak boleh mencuri, nggak boleh semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah hijrah ini. Ayat-ayat mulia diantaranya surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman, lalu kemudian mereka hijrah. Masuk dalam dua maknanya. Kalau dia berada di lokasi yang tidak bisa ibadah, dia pindah. Kalau dia dari keburukan, dari kemaksiatan, pindah kepada ketaatan. Lalu mereka berjihad di jalan Allah. Mereka itu benar-benar orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan pasti Allah maha pengampun dan maha penyayang. Artinya Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi begitu niat hijrah dan mulai menempuh hijrah itu, maka Allah SWT sudah maafkan kesalahannya. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Imran ayat 100, surah nomor 3 ayat 195 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtil anharu thawaban min indillah wallahu inda husnul thawab. Artinya, dan orang-orang yang berhijrah dan dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, diusir, bahkan mereka disakiti di jalanku kata Allah, lalu mereka berperang sehingga mereka terbunuh, maka aku pasti akan maafkan kesalahan-kesalahan mereka dan aku masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai sebagai balasan dari sisi Allah, dan Allah memiliki balasan yang memuaskan. Juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya akan pilihkan beberapa ayat karena ini cukup banyak saya susunkan ayat tentang hijrah. Tapi di antaranya kalau ada yang mengatakan tadi, saya kalau hijrah nanti akhirnya saya khawatir tidak dapat pekerjaan, saya nanti terganggu, nggak ada teman-teman. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Yang artinya,
barang siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan di muka bumi ini dua hal. Muragaman, peluang-peluang, wasa'a, dan rezeki yang luas. Jadi makna daripada kalimat ini kata ulama tafsir, diantaranya Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, kalau pasti orang yang hijrah di jalan Allah akan dibukakan dua hal. Kalau dia pindah dari tempat kerjanya, dia pindah dari kotanya, dia pindah dari keadaan dia, Allah kasih dia dua. Peluang-peluang untuk menjadi orang baik dan kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang luas. Dan sekian banyak teman-teman sekalian dalil-dalil Al-Quran yang bicara tentang masalah itu. Maaf, tadi surah An-Nisa ayat 100 saya sambung dulu ayatnya ya, karena ada sambungan ayat. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a, dan kata Allah, wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan dapat banyak sekali peluang-peluang dan juga rezeki yang luas. Dan siapa yang keluar dari rumahnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggal dunia di tengah jalan, maka pahalanya telah dicatatkan untuknya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Ibnu Abbas atau Qatadah berkata, makna daripada as-sa'a, dikatakan yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a, adalah dia akan mendapatkan as-sa'atu minad dhalal. Dia akan mendapatkan kelapangan sehingga tidak sesat lagi. Ilal hidayah, kepada petunjuk. Wa minal fakri ilal gina, dan dari kemiskinan pasti dia menjadi kaya. Kemudian kata Imam Malik, sa'atul bilad, atau dia akan mendapatkan negara yang luas, yang leluasa, dia melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan. Hijrah kata ulama, makna hijrah diambil juga minal ma'siyah ila ta'ah, pindah daripada pelanggaran-pelanggaran kepada ketaatan. Minal harami ilal halal, dari haram kepada halal. Minas syirki ila tauhid, dari perbuatan syirik kepada mengisahkan Allah. Minal batil ilal haq, dari kesesatan kepada kebenaran. Minal zulmi ilal adl, dari kezaliman kepada keadilan. Minal jahli ilal ilm, dari kebodohan kepada ilmu. Wa kullu ma'na yadkhul fihi minas syarri ilal khairi yadkhul fi. Dan setiap kali ada makna kalimat yang memindahkan seseorang dari keburukan keadaan, ya, lingkungan kepada yang baik, maka dimaknakan juga dengan hijrah. Dan ini semua disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hajaru fi fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Lebih luas lagi daripada itu, kata Allah SWT, dan orang yang berhijrah di jalan Allah setelah mereka terzalimi, tidak bisa beribadah di tempatnya, pasti kami akan kokohkan kedudukan mereka di muka bumi, atau kami akan kasih kepada mereka pemerintahan dan kekuasaan, dan juga di akhirat kami siapkan pahala yang besar kalau seandainya mereka mengetahui. Kata para ulama tafsir, An-Nahl 41 ini mirip dengan keadaan Nabi SAW dan juga para sahabat. Tadinya mereka tertindas di Mekah, bahkan rumah-rumah mereka dirampas, istri-istri mereka dirampas, anak mereka ada yang dibunuh dan seterusnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengganti semua itu dengan kebaikan-kebaikan. Dan apa yang kita bacakan dari teman-teman sebagian kecil dari ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil sunnah Nabi SAW. Mungkin kalau kita bahas lebih dari 40 ayat atau sekian puluh hadis tentang masalah hijrah ini. Tapi kita juga dengan tadi itu, kita akan coba masuk teman-teman sekalian ke contoh-contoh. Seperti apa sih mereka pada saat berhijrah itu, dan bagaimana caranya supaya kita kokoh dalam hijrah itu, ya. Contoh-contoh misalnya teman-teman sekalian, atau sebelum kita masuk ke contoh-contoh, agar kita bisa betul-betul hijrah dengan benar, maka pastikan hijrah kita ini pindah dari kebodohan kepada kepintaran, dari syirik kepada tauhid, dari kemaksiatan kepada ibadah. Semua ini harus berdasarkan ilmu. Karena kalau teman-teman hijrah bukan berdasarkan ilmu, tidak faham apa yang sedang dikerjakan. Ada teman kita pindah kantor, kita ikut-ikutan pindah tanpa tahu kenapa harus pindah ke sana. Atau ada orang pindah rumah, kita ikut-ikutan, oh pindah rumah juga ke sana, tanpa harus tahu kenapa dia pindah. Atau ada orang ganti kendaraan, lalu kita ikut-ikutan ganti kendaraan tanpa tahu kenapa dia pilih itu. Ini keliru. Kalau ada kesalahan di situ, kita kesalahan juga. Enggak, sebelum pindah kantor tanya dulu. Kamu kenapa pindah? Oh saya pindah di sana karena gajinya besar, karena di sana lebih islami. Oh karena ini, karena ini, karena ini. Lalu kita pertimbangkan, kita juga punya istikharah. Nggak boleh ikut-ikutan sembarangan. Harus ada ilmunya. Oh tahu ternyata ini. Ini contoh saja ya.
Maka untuk hijrah juga teman-teman, pindah ke jalan Allah ini butuh ilmu. Fahami. Makanya tadi kita bacakan beberapa ayat Al-Quran. Bagaimana Allah memuji orang-orang yang taubat, pindah. Dia berhenti dari kesalahannya. Lalu keutamaan orang-orang yang hijrah, dikasih rezeki, ya, dikasih kekuatan, kekokohan di muka bumi, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, banyak keutamaannya, banyak sekali keutamaan. Ya. Dikasih peluang-peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengunjungi beberapa teman-teman kita di Irian waktu itu, tahun 2003 sampai sekitar 2008 saya sering bolak-balik waktu itu. Saya sempat datangi beberapa tempat-tempat transmigran. Saya temukan di sana setelah saya isi pengajian, saya bicara dengan beberapa teman-teman di sana. Mereka cerita tentang keadaannya sebelum hijrah, sebelum pindah lokasi. Dulu keadaannya susah. Walaupun tetap di wilayah kita mau Islam, alhamdulillah, di Jawa, Sulawesi. Tapi setelah mereka pindah ke sana dan mereka niatkan memang ingin memperbaiki keadaannya, akhirnya mereka dikasih tanah oleh pemerintah, mereka bisa bangun masjid, dan luar biasa rezekinya dibuka oleh Allah SWT. Itu baru hijrah dari satu kota ke kota biasa untuk memperbaiki keadaan ekonominya atau memperbaiki keadaan dunianya. Bagaimana kalau memang orang hijrah karena Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana janjinya? Itu udah pasti. Dan terlalu banyak kita temukan di lapangan orang-orang yang hijrah memang pindah dari keadaan dia yang buruk kepada keadaan yang baik kecuali dia dapatkan ketenangan jiwa. Ya. Teman-teman sekalian, Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat pertama sekali masuk Islam, baru syahadat. Ya. Karena dia tahu ini Rasulullah SAW, dia yakin ini adalah utusan Allah. Hari pertama, baru syahadat, pamit, ya Rasulullah saya mau keluar. Yang paling pertama beliau lakukan, datangi teman-teman sahabat dekatnya. Lalu mengajak mereka langsung masuk Islam. Dan karena ketulusannya, Utsman bin Affan masuk Islam. Talha bin Ubaidillah masuk Islam. Zubair bin Awam masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Hampir mayoritas dari 10 sahabat yang jamin masuk surga masuk Islam di tangan Abu Bakar. Dan berapa banyak pahala yang didapatkan gara-gara itu. Berarti salah satu ciri orang ikhlas kalau dia mau hijrah, selain dia sudah punya ilmu, dia langsung aplikasikan ilmu itu. Kalau kita rasa majelis ilmu punya manfaat teman-teman, kenapa nggak ajak yang lain? Kalau kita rasa ketenangan jiwa dan ada keutamaan sholat berjamaah, kenapa kita nggak ajak orang lain? Kalau kita merasakan manfaat puasa Senin Kamis atau puasa atau sedekah atau bakti sama orang tua, kenapa kita tidak ajak orang lain? Kenapa kita tidak berbagi pada mereka? Sementara Nabi SAW mengatakan motivasi kita, man dalla ala khair, siapa yang menjadi petunjuk bagi kebaikan, kana lahu mithlu ajri fa'ilihi min ghairi an yanqus min ajri fa'ilihi syai'a. Dia akan dapat pahala seperti orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Lalu kenapa kita tidak lakukan? Bahkan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan, dia udah dapat manfaatnya, dia udah tahu dia ajarkan ke orang lain, maka Allah yang ada di atas langit, ya, memaafkan dan memberikan rahmat kepada dia. Allah memerintahkan seluruh malaikat di langit untuk memohon ampun untuknya. Allah bukan cuma malaikat, Allah menyuruh seluruh yang di langit. Setelah malaikat, kata Nabi SAW, seluruh yang di langit dari bintang-bintang, malam, pergantian malam dan siang, apalah makhluk Allah yang kita tidak tahu di langit sana, seluruh yang ada di bumi, apapun itu, dan bahkan ikan-ikan, semut yang ada di lubangnya, dan ikan ada di lautnya memohon ampun untuknya. Hanya dengan mengajarkan kebaikan. Abu Bakar anu sangat paham masalah itu. Langsung beliau ajar. Dan subhanallah, kata para ulama, dari pertama masuk Islamnya, sahabat-sahabat ini, mulai dari kali itu sampai, apalagi Utsman bin Affan, dengan segala macam sedekahnya sampai menjadi khalifah, ekspansi Islam banyak semua dipandang oleh Abu Bakar. Hanya ngajak. Ajak kebaikan. Begitu juga kita yang masyhur tentang Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal hijrahnya. Luar biasa. Begitu dia duduk di majelis Nabi SAW, dia tanya apa itu Islam setelah syahadat, Nabi SAW jelaskan. Tidak muncul tentang Allah, pencipta langit dan bumi adalah Allah, dan orang Mekah tahu kalau ada Tuhan namanya Allah. Masuk iman dalam hatinya. Langkah pertama setelah hijrah, langsung mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kita benar? Ini yang Anda sampaikan semua ini benar semua. Tidak boleh menunjukkan Allah, Ka'bah ini rumahnya Allah, kita tidak layak untuk taruh patung-patung di sana, tidak boleh sembelih ke selain Allah, tidak boleh bunuh anak, tidak boleh riba, tidak boleh zina, tidak boleh mengambil hak orang lain, dan seterusnya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kita benar nih? Kata Nabi SAW, iya. Bukankah Quraisy itu salah? Mereka sembah berhala, mereka makan bangkai, mereka segala macam. Kata Nabi SAW, iya. Ya Rasulullah, kenapa kita nggak perangin aja? Baru syahadat sudah mau perangi orang Quraisy. Tertanam dalam hatinya, oh ini benar, nggak mungkin nih, gitu kan? Langsung ada orang begitu, subhanallah, komitmen dalam hal kebenaran luar biasa.
Lalu Nabi SAW mengatakan, belum diperintahkan ayah Umar. Umar penasaran, duduk sebelah sahabat. Siapa kira-kira orang yang paling benci kalian selain saya dulu? Karena Umar ini benci sekali dengan kaum muslimin. Keluar pagi, hanya siksa Umar Islam saja. Dia datang ke temannya Abu Jahal, dia datang kepada Umayyah bin Khalaf. Mana yang kau lagi siksa? Ini. Diikut gebukin, dipukul, ditendang sama Umar. Dari pagi sampai malam, siksa orang. Kalau mau pulang malam, Umar bilang sama dia apa? Ini dalam riwayat begitu. Kata Umar, saya berhenti bukan karena saya kesian ya. Besok saya kembali. Gitu. Bencinya sama Islam luar biasa. Sampai pernah ada seorang wanita namanya Ummu Abdillah. Ini wanita ini mulia sekali. Sama-sama sukunya Umar. Ya. Saking takutnya waktu mau hijrah ke Habasyah, pintu gerbang Mekah cuma satu, kayak masjid ini cuma satu pintu gerbangnya. Nggak bisa orang lewat kecuali dari situ. Yang jaga malam Umar. Maka semua muslimin sekitar 83 orang yang mau hijrah ini, 82 orang sembunyi-sembunyi lari dari pagi. Tinggal di padang pasir, mau nggak makan nggak apa-apa, yang penting jangan dijaga oleh Umar malam-malam. Ummu Abdillah terlambat, anaknya masih sakit, dia terlambat. Dia mau keluar ada Umar jaga, dia naik gunung. Turun gunung lagi. Subhanallah, dengan kuasa Allah pas turun gunung, Umar lewat. Umar lihat, Umar tahu ini. Umar bilang, Ummu Abdillah, ngapain kau naik gunung nih? Kalau bahasa kita gitu. Ini ada apa naik gunung? Gunung tinggi, perempuan naik gunung, gendong anaknya ngapain? Kata Ummu Abdillah, wahai Umar, kalian ini benci sekali sama kami, kenapa? Kami mau ibadah di Mekah nggak boleh, kami juga mau hijrah nggak boleh. Kata Umar, mau kemana kamu ini malam-malam? Dia bilang, kami mau pergi ke Habasyah. Karena di sini nggak bisa ibadah. Kalian siksa kami dan segala macam. Umar heran, agama apa ini? Kok bisa sampai seperti ini? Lalu Umar mengatakan, baiklah Ummu Abdillah, semoga keselamatan bersamamu, pergilah. Pergi Ummu Abdillah. Pas ketemu di padang pasir sama teman-temannya, mereka bilang, alhamdulillah, dari pagi kami tunggu kok tiba malam nih. Ummu Abdillah, apa masalahnya? Dia bilang, tadi saya ketemu Umar. Semuanya orang kaget. Terus bagaimana kok bisa lolos? Umar malah doakan saya semoga keselamatan sampai padamu. Maka kata salah satu orang di situ bilang, mudah-mudahan ayah Ummu Abdillah kau menjadi penyebab hidayahnya Umar. Ada nyeletuk berapa orang sahabat di situ. Kalau Umar mau masuk Islam, tunggu unta masuk di lubang jarum. Begitu mereka. Jadi keyakinannya orang Mekah ini mustahil Umar masuk Islam. Orang tiap hari keluar gebukin orang Muslim, gitu kan? Tapi subhanallah berbeda. Maka Umar tahu, Umar bilang sama sahabat-sahabat di Darul Arqam, siapa yang paling benci kalian selain saya? Mereka bilang sahabatmu Abu Hakam, Abu Jahal, teman dekatnya. Kan Nabi SAW berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Dua-dua ini punya prinsip, tapi Allah berikan hidayah Umar. Tadinya Nabi harap kalau bukan Umar berarti Amr bin Hisham, Abu Jahal. Abu Jahal ini orangnya berprinsip, tapi dia prinsipnya kalau dia salah, walaupun salah dia tetap bertahan. Kalau Umar masih berbeda, kalau dia benar dia pertahankan, kalau dia salah dia mengaku. Maka Allah berikan hidayah Umar. Datang ke rumahnya Abu Jahal, ketuk pintunya. Oh selamat datang sahabatku. Sebentar, udah tahu belum? Apa itu hai Umar? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Iklan. Kata Abu Jahal, tabban lak, dalam bahasa Arabnya, kecelakaan buat kamu. Dibanting pintunya. Dia kembali lagi ke Darul Arqam. Siapa ahli gosipnya Mekah nih? Yang tidak bisa simpan berita. Kata mereka orang-orang di situ, Jamil bin Muammir. Ini seperti kalau kita TV sekarang, nggak bisa pegang informasi. Ada sedikit informasi, mau benar mau salah langsung disebarin. Kata Abdullah bin Umar al-Anhuma, saya kemudian ikuti ayah saya. Lalu kemudian dia duduk di sebelah Jamil. Jamil lagi lihat ke Ka'bah, lagi nyari apa yang bisa digosipin nih. Kata Abdullah bin Umar, ayah saya duduk di sebelahnya. Lalu dia mengatakan, hai Jamil, udah tahu belum informasi baru? Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Abdullah bin Umar, demi Allah Jamil tidak balik ke arah ayah saya. Tidak balik ke arah ayah saya, langsung datang ke dekat Ka'bah, di atas batu teriak, Umar telah murtad. Tinggalkan agama nenek moyangnya. Orang-orang anak muda Mekah datang, hai Umar, apa betul kau sudah murtad? Oh tidak, saya bukan murtad, tapi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini di Mekah teman-teman, saya nggak tahu. Kalau saya kadang-kadang coba merenungi, kalau saya pelajari sirah, kalau kita hidup di fase Mekah ini berat sekali. Belum ada lampu, rumah masih dari tanah liat, satu kota semua benci sama Islam. Al-Quran baru berapa ayat turun. Sekarang saya sudah ada terjemahan, antum masih malas baca. Kalau antum hidup di zaman itu pengikutnya Abu Jahal ini.
Itu luar biasa. Lalu Umar bilang tidak, saya sudah syahadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul syahadat. Berantem dari pagi sampai malam. Ini pernah saya ceritakan. Setelah ya, malam dia capek, dia tangkap tokohnya orang Quraisy, didudukan di tanah, ditusuk matanya. Kalau kau tidak suruh mereka berhenti, saya butain matamu. Maka tokohnya Quraisy itu yang ditusuk matanya sama Umar, bubar. Umar gila mau butain mata saya. Besok Umar datang lagi syahadat, berantem lagi dari pagi sampai malam, sampai 3 hari. Hari keempat Umar datang syahadat, nggak ada lagi yang mau berantem sama dia. Lebih unik lagi daripada itu. Waktu umat Islam diganggu, Umar tidak berani diganggu. Tapi kalau Umar tidak ada, mereka ganggu umat Islam. Maka waktu mau hijrah ke Madinah, semua umat Islam sembunyi-sembunyi kecuali Umar. Umar tawaf, pakai baju perang, taruh pedangnya 2 di kiri kanan pinggangnya. Setelah tawaf, dia liatin semua. Orang sudah lihat ini, pakai baju perang berarti mau perang. Umar ini terkenal kisahnya di Mekah, kalau dia sudah angkat pedang, ada orang yang dijadikan target, sasarannya harus kena. Dia mati atau orang itu mati. Sudah begitu targetnya. Dia tawaf, setelah tawaf dia mengatakan, hai Quraisy, ada informasi penting. Dengarin semua. Orang Quraisy kumpul. Siapa yang mau istrinya jadi janda? Ya. Dan anaknya jadi yatim, temui saya di belakang bukit ini. Ini saya pintu gerbang, saya mau keluar sekarang. Saya mau hijrah ke Madinah. Ingat ya, siapa yang istri mau jadi janda, artinya siap mati. Anaknya jadi yatim, temui saya di sini. Tidak ada satupun yang temui Umar. Nah, sampai pulang ke Madinah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semua kami hijrah ke Madinah dalam kondisi ketakutan kecuali Umar. Dia pulang ke Madinah dengan kemuliaan. Subhanallah. Maka kata para ulama, bagaimana tidak syaitan takut dengan Umar? Karena dia begitu takut sama Allah. Hanya takut kepada Allah SWT. Maka Allah berikan dia itu. Kemuliaan yang luar biasa. Begitu juga pada saat terjadi hal-hal pelanggaran agama. Umar selalu paling tegas. Setiap ada pelanggaran apapun, apalagi kalau orang munafik, ya Rasulullah, izinkan saya tebas lehernya. Main tebas pokoknya. Ya. Makanya orang-orang yang banyak benci-benci Islam ini, kalau di zaman Umar hilang semua lehernya. Ya. Berani bicara macam-macam, hilang. Umar bin Khattab bahkan dikatakan dalam riwayat, pernah mengatur saf dengan pedang. Ya. Istauwa, tadi lu tarik garis, kena kakimu terserah. Nah, itu luar biasa ya. Tapi ada orang komitmen begitu. Dan memang subhanallah makin kuat kita komitmen. Seperti orang kita ini seperti sama syaitan. Sering saya kasih contoh teman-teman. Kita ini seperti orang yang lomba lari sama syaitan. Kalau kita masih di garis start, nggak memulai lari itu, syaitan di sebelah kita terus panas-panasin. Ah, kamu nggak bisa, kamu lemah, kau pasti kalah dengan saya. Dan kita bisa down ya. Kalau teman-teman tidak memulai kebaikan itu, maka seperti orang yang terus diganggu sama syaitan musuh. Kita jadi down. Tapi coba antum mulai berlari, walaupun pelan. Maka syaitan kalau tidak mulai juga lari, dia akan ketinggalan. Kita tidak akan tergoda. Maka dia harus minimal lari seperti kecepatan kita, atau lebih cepat lagi supaya dia bisa menggoda. Dan kalau orang langsung memang menancap gasnya dengan kencang, tidak peduli lagi, sudah ketinggalan syaitan itu. Sudah nggak bisa dia dikejar oleh syaitan. Begitu juga teman-teman sekalian kisah yang luar biasa dari seorang wanita, suami istri, Sumayyah radhiyallahu anha. Wanita pertama mati syahid dalam Islam dengan suaminya Yasir radhiyallahu anhu. Ini budaknya budaknya Abu Jahal. Pada saat mereka melihat dakwah Islam terus berkembang, maka keluarlah sebuah instruksi di Mekah, semua yang punya budak orang Islam bunuh, siksa sampai mereka meninggalkan agama. Maka yang paling masyhur adalah keluarga Yasir namanya, Al-Yasir. Yang kata Nabi SAW waktu melewati mereka lagi disiksa, belum ada kekuatan. Kata Nabi SAW, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir, karena pasti kalian masuk surga dengan ini. Tapi teruslah teman-teman sekalian, saya kadang-kadang kalau merenungi apa yang terjadi pada Yasir dan Sumayyah ini, berat sekali. Kadang-kadang kita kena silet sedikit, tangan kita sudah sakitnya luar biasa. Digigit nyamuk kayak kita sudah kesakitan. Kena beling misalnya sudah sakit. Apalah macam-macam. Ini Sumayyah diseret sama suaminya oleh Abu Jahal dan dipakai algojo-algojonya. Lebih dari 10 orang. Sumayyah dipegang, di setiap tangannya 1 orang, kiri kanan dan kakinya juga begitu. Lalu diikat di 4 tiang kayu. Ditarik dengan keras. Ya, bukan cuma diikat biasa, ditarik sehingga tubuhnya Sumayyah pun terangkat dari tanah. Ya. Kemudian Abu Jahal datang dan Yasir sengaja diikat tapi berdiri di sebelahnya dia. Diperlihatkan istrinya.
Kalau kalian tidak mau meninggalkan agamanya Muhammad, lihat apa yang aku lakukan, hai Yasir. Lalu dia bilang sama Sumayyah, hai Sumayyah, tinggalkan agama Muhammad. Kalau tidak, lihat tanganmu dan kakimu akan putus tertarik. Dan tambah lagi, dipegang sama dia lembing. Lembing ini seperti tombak kecil, ujungnya runcing sekali, tajam, gitu kan. Lalu Abu Jahal pegang, lalu mengatakan, lihat ini, saya akan tusuk perutmu pelan-pelan. Jadi perutnya Sumayyah betul-betul lagi hamil kebetulan. Saya akan tusuk, tapi bukan langsung ditusuk mati, enggak. Saya tusuk pelan-pelan, saya korek-korek, berdarah-berdarah sampai kau mati. Tinggalin agamanya Muhammad. Kata Sumayyah, tidak mungkin. Perempuan ini teman-teman sekalian. Perempuan, kokohnya luar biasa. Yasir menangis lihat istrinya tapi tidak bisa buat apa-apa. Istrinya malah lebih kokoh dari dia. Yasir cuma bisa tundukkan kepala. Dan dia juga tidak mau murtad. Maka Sumayyah mengatakan tidak mungkin. Mulai Abu Jahal siksa. Bukan cuma itu, di sebelahnya Yasir ada anaknya. Namanya Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Ini terkenal sekali dengan keimanannya, gitu kan. Bahkan Allah panjangkan umurnya Ammar sampai hampir 100 tahun. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, dibunuhlah Sumayyah di depan suami dan anaknya. Yasir melihat hal tersebut, dia tidak goyah. Bayangkan teman-teman, naudzubillah, kalau terjadi istri disiksa di depan mata, dibunuh. Lalu hanya minta satu, Abu Jahal cuma minta, katakan saya murtad dari agamanya Muhammad. Itu saja. Abu Yasir tidak mau. Yasir juga ditarik, ditusuk juga, pelan-pelan perutnya sampai mati, tembus. Ammar lihat. Lalu Ammar, waktu itu umurnya belum 10 tahun, 9 tahun. 9 tahun. Makanya teman-teman, fase Mekah ini luar biasa. Saya tidak tahu kalau kita hidup zaman itu luar biasa. Bisa nggak kita beriman? Memang orang-orang muhajirin luar biasa imannya. Maka Ammar ditaruh di tanah oleh Abu Jahal, ditempelin tanahnya, dadanya dan perutnya di tanah yang panas di padang pasir, mukanya pun ditempel di tanah. Setelah dia tidak bisa bernafas, ditarik kepalanya. Lalu dikatakan, hai Ammar, kata Abu Jahal, kalau seandainya kau tidak mau tinggalkan agamanya Muhammad, bukan saya bunuh kau seperti kedua orang tuamu, saya akan buat kau tidak bernafas, lalu saya akan injak kepalamu sampai pecah. Takut-takuti, dihancam. Dan Abu Jahal akan buat itu memang. Ini Fir'aunnya umat ini. Maka Ammar terdiam lalu mengatakan, apa yang kau ingin hai Abu Hakam? Dia bilang, saya ingin kau katakan saya tinggalkan agamanya Muhammad, saya kufur terhadap agama Muhammad. Ammar bilang, saya kufur terhadap agama Muhammad. Ammar bilang, umur 9 tahun, belum balik dia. Sebenarnya hukum ini tidak berlaku, dan nanti kita dengar bagaimana Nabi SAW mengatakan itu. Lalu kemudian kata Abu Jahal, saya tidak puas, lewat unta. Saya tidak akan lepaskan kau sampai kau bilang unta ini Tuhanku. Kata Ammar, unta itu Tuhanku. Maka oleh Abu Jahal dilepas. Ammar ibn Yasir, waktu lihat ayahnya dan ibunya sudah mati syahid di depan matanya, muncul keimanan. Dia menyesal. Kenapa dia enggak menyusul saja sama mereka? Toh tinggal tunggu kematian, selesai masuk surga. 9 tahun ini, dan dia sudah faham, sering ikut pengajian Nabi SAW. Maka dia ke masjid, dia ke Darul Arkam, ke rumah Nabi SAW, ke rumah Nabi sering kumpul. Ya Rasulullah, binasalah aku. Dengan darah di mukanya, dengan kotoran. Kenapa kau? Ayah saya dan ibu saya sudah dibunuh oleh Abu Jahal. Dan tinggal saya. Tapi saya tidak tahan siksanya. Dia akan memecahkan kepalaku dan membuat wajahku ditanam di tanah, tidak bisa bernafas. Maka apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, dia bilang, ya Rasulullah, dia suruh saya mengatakan kufur kepada ajaran anda. Lalu saya mengatakan saya kufur kepada ajaran anda. Tidak puas dengan itu, Abu Jahal lagi mengatakan lewat unta, bilang ini Tuhanku, aku katakan ini Tuhanku. Tapi hatiku tidak seperti itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, telah turun ayat kepada Muhai Ammar. Turun ayat. Ya, yang artinya, kecuali orang-orang yang hatinya tenang dengan keimanan. Tidak murtad dia. Kalau seandainya Abu Jahal datang besok dan menyiksamu dengan hal yang sama, ucapkanlah yang sama. Tapi bagaimana tabahnya mereka menghadapi itu. Luar biasa. Sekarang teman-teman kita bandingkan dengan keadaan kita ini, saya lihat kita terlalu dimanja sama Allah. Sangat dimanja. Masjid banyak, karpetnya ada, pakai AC, banyak khatib Jumat, banyak buku-buku, banyak pesantren, Quran sudah terjemahkan, buku-buku murah, handphone kita jadi perpustakaan, tinggal baca saja. Tapi al-malas, malas yang luar biasa. Nggak mau baca, nggak mau belajar, nggak mau praktekin. Nah, ini bahaya teman-teman. Kalau mati, malaikat maut datang, kita melihatnya baru kita nyesal, tidak ada gunanya. Penyesalan tidak ada guna terakhir. Hati-hati. Allah membuka kuping kita malam ini mendengarkan apa yang saya ucapkan. Tidak usah lihat saya. Saya pun tidak pernah menyusun kata-kata ini teman-teman. Allah SWT mudahkan. Peringatan buat saya dan buat antum sekalian. Nah, kita harus nangkap itu. Jangan sampai cobaan-cobaan Allah datang baru kita mau sadar. Begitu juga teman-teman sekalian dengan kisah yang masyhur
dari 3 orang sahabat, Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, yang diutus oleh Nabi SAW. 3 orang ini jadi pemimpin perang di perang Mu'tah. Dan perang ini 3.000 sahabat melawan 250.000 orang Romawi. 200.000 orang Romawi, 100.000 suku Arab yang masih dalam keadaan kufur. Mereka bersatu lalu berperang. Subhanallah, kalau kita hitung-hitung ya, kalau kita letakkan benda atau titik-titik saja dengan jumlah 200.000, kemudian di sebelahnya cuma ada 3.000, atau kita hitung uang lah, 200.000 kita cuma pakai 3.000, ya. Masih ada 197.000, ya. Itu kalau jumlah uang ya. Kalau 200.000 kita pakai 3.000 rupiah, masih ada berapa? 197.000, betul ya? Baik, berarti perbedaan jumlah sahabat waktu itu dengan pasukan musuh 197.000 orang. Bukan bedanya 19 orang, ya. Kalau satu masjid, komunitas masjid seperti ini, Masya Allah penuh, ketemu dengan masjid yang lain, misalnya jemaahnya mungkin yang lebih sedikit, bisa kelihatan. Tapi ini luar biasa perbedaannya, bukan lagi 10 kali lipat. Kalau 3.000 dikali 10 baru 30.000, ya. Ini berarti kurang lebih 10 kali lipat. Kalau 100 kali lipat 300.000, kurang sedikit 80 kali lipat jumlahnya. Jadi satu orang pasukan muslim menghadapi 80 orang, baru seimbang. Tidak ada yang gentar. Subhanallah, waktu mereka sudah tiba dekat Mu'tah. Mu'tah ini jauh di Jordan ya. Perjalanan sekarang kalau dari Madinah saya pernah naik pesawat ke Amman, ibu kota Amman itu mungkin sekitar hampir 2 jam naik pesawat, kayak Jakarta Surabaya, Jakarta Makassar. Tambah lagi ke Mu'tah ini masih jalan, mungkin naik bus sekitar 4-5 jam. Zaman itu saya nggak tahu, saya pernah datangi lokasi itu ya, perang Mu'tah. Subhanallah, Allah takdir ketika sekali saya datang, ini saya bisa bayangkan jauhnya sahabat berjalan pada saat itu. Datang ke kantong musuh, perbedaannya 197.000 orang. Semuanya musuh-musuh itu dengan senjata yang lengkap. Mereka sempat nunggu sebentar dan naik di atas sebuah bukit bisa lihat musuh. Waktu itu 3.000 orang lihat musuh. Subhanallah, waktu mereka melihat yang terjadi, semua 3.000 orang ini senyum. 3.000 orang ini semuanya senyum sambil mengatakan, inilah yang Allah janjikan buat kita. Ini mereka naik gunung, lihat ini 200.000 orang di bawah. Bukan bilang 200.000 kita pulang aja. Enggak. Tahu ini, dengan penuh ilmu dan keyakinan, tinggal tunggu musuh tusuk tombak, pedang, kena panah, mati masuk surga. Luasnya seluas langit dan bumi. Mereka faham benar, dengan ilmu mereka melakukan itu. Maka mereka bermusyawarah. Kata Zaid bin Haritha sebagai pemimpin perang, bagaimana? Kita kirim dulu utusan ke Madinah, lapor ke Nabi SAW tentang jumlah musuh, baru kita menyerang, tunggu instruksi Nabi. Ini lumayan, perjalanan lama, mungkin bisa memakan sekian pekan. Atau kita bismillah, tawakal Allah, kita menyerang. Serentak 2.999 mengatakan serang. Nggak ada lagi tunggu informasi dari Nabi. Ngapain tunggu dari sana? Nabi sudah utus kita, udahlah berperang aja. Dengan itu Zaid bin Haritha mengatakan, baiklah, besok habis sholat subuh kita menyerang. Menyerang 3.000 orang ini. Subhanallah, 3.000 orang ini karena semuanya mau cari mati, yang 200.000 ini kocar-kacir. 3.000 orang itu 6 hari pertempuran, tidak ada satupun muslim yang korban. Dan musuh ini sudah sekian ribu yang mati. Sampai mereka mengatakan, ini orang-orang Romawi mengatakan, didungki dalam buku-buku sejarah, ini manusia-manusia dari mana ini? Dari mana ini manusia-manusia datangnya? Mereka sudah sering berperang lawan Persia, pasukan besar, keahlian perang. Gak ada seperti ini. Datang dengan beringas, menyerang, mau mati. Gitu kan? Nanti setelah hari ke-6, baru mereka berhasil membunuh Zaid bin Haritha. Itu pun setelah mati, Nabi SAW titip pesan, kalau kau mati hai Zaid, ditunjuk Ja'far, sepupu Nabi, kakaknya Ali bin Abi Thalib, lebih tua 10 tahun dari Ali bin Abi Thalib. Hai Ja'far, kau jadi pemimpin perang. Ja'far ada di sebelah Zaid, sebelah Zaid ada Abdullah bin Rawaha. Karena Nabi bilang, hai Ja'far, kalau kau terbunuh, Abdullah bin Rawaha yang jadi pemimpin. Gitu kan? Maka Ja'far di sebelah Zaid. Begitu mereka lihat Zaid ditusuk oleh musuh berdarah-darah, Ja'far senyum. Ja'far sambut dengan senyum, mengatakan Allahu Akbar, Zaid sudah mendahului saya nih. Diambil sama dia bendera, lalu dia mengatakan maju, maju, karena
Waktu itu musuh tahu kekuatan Islam di pemimpinnya. Dan pada saat Zaid mati, mereka anggap sudah melemah, gitu kan. Mereka tidak tahu Nabi sudah siapkan 3 orang nih. Ternyata Ja'far datang. Ja'far lebih berani lagi daripada Zaid. Pada saat dihimpit oleh musuh dan pasukan musuh mendekat sampai dikatakan dalam sejarah kuda Ja'far gak bisa bergerak. Gak bisa jalan kuda Ja'far. Gak bisa bergerak. Maka Ja'far turun dibunuh kudanya sama dia. Dan dikatakan oleh para ulama sejarah, ini kuda pertama yang dibunuh oleh seorang mujahid. Karena memang apa boleh buat, nggak bisa. Kalau dia mau jalan nggak bisa. Maka dia pun membunuh kudanya, kemudian dia mendobrak pasukan musuh sampai dia masuk. Dan berhasil dalam sehari atau 2 hari memimpin peperangan sampai terbunuh juga. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu didampingi Ja'far. Dia lihat Ja'far akhirnya dipotong tangannya, berdarah, dipegang tiang dengan tangan kirinya, dipotong tangannya, dipegang dengan sisa tangannya, dibunuh oleh musuh. Abdullah bin Rawaha sempat lihat kejadian tersebut. Darah, lalu dia mengatakan pada jiwanya, sempat dia sedikit takut melihat darah itu. Lalu dia mengatakan, hai Abdullah, 2 temanmu telah menyusulmu ke surga Firdaus. Tinggal kau langkahkan kakimu dengan percikan takbir dan semangat, yakin dengan janji Tuhanmu kau akan dapat. Lalu dia maju, sampai dia terbunuh pun. Kata Nabi SAW, Allah menyiapkan Zaid bin Harithah dan Ja'far bin Abi Talib singgasana lebih mewah daripada Abdullah. Padahal semuanya dapat singgasana di surga. Kata para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kan 3-3-nya mati syahid. Kata Nabi SAW, karena Abdullah sempat ragu sejenak. Itu saja ragu sejenak, kurang sedikit pahalanya. Jadi makin berani jalan Allah, makin benar, makin istiqomah, maka makin luar biasa pahalanya. Ini ragu, sholat subuh enggak ya? Kayaknya gerimis. Sholat. Oh kan ada hadisnya, kalau hujan tidak usah ke masjid. Lemah sekali. Kayaknya yang ketawa tahu diri nih, tersinggung ya. Begitu juga dengan Amr bin Jamur radhiyallahu anhu, sekian banyak sahabat ya. Amr bin Jamur ini adalah orang yang sudah berumur, kakinya pincang, nggak bisa jalan. Kalau jalan sering dipapah oleh anak-anaknya. Waktu perang Badar terjadi, rupanya dia pengen sekali ikut perang. Anak-anaknya mohon, ya Rasulullah, jangan izinkan ayah kami sudah tua. Ya, bukan cuma kakinya sakit, angkat pedang pun susah karena sudah tua sekali. Jadi kita tahu kalau orang sudah tua, sudah keriput, kadang-kadang gemetar kalau pegang benda ya. Seperti itu keadaan Amr bin Jamuh ini. Tapi dia hatinya nangis ya. Apalagi pulang, sahabat-sahabat pulang dari perang Badar. Ada malaikat yang hadir. Rasulullah SAW jamin masuk surga. Si fulan mati syahid. Mereka sudah beruntung dan. Amr bin Jamuh ini penasaran. 1 tahun kemudian, tahun 2 Hijriah Badar, tahun 3 Hijriah Uhud. Nabi SAW bilang perang, Quraisy sudah datang. Amr bin Jamuh datang lagi, ya Rasulullah. Tolong saya mau ikut. Anaknya datang lagi, ya Rasulullah, ayah kami sudah tua, nggak usah kami yang gantikan, ya tunjuk kami semua ikut. Lalu Amr bin Jamuh mengucapkan kalimat, ya Rasulullah, apakah memang harus kaki saya yang pincang ini menghalangi saya masuk surga? Dan tangan saya yang gemetar hari masuk surga, ya Rasulullah? Izinkan saya, apalagi di akhir hidup. Siapa tahu saya diberikan syahadat. Kata Nabi SAW, izinkan ayah kalian. Maka dia ketemu sama sahabatnya, iparnya, namanya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu ajma'in. Ayahnya Jabir bin Abdullah. Kita sepakat ya, besok kita masuk ke medan perang, kita harus mencari mati syahid pertama. Sudah tua dua-duanya. Sudah kakek-kakek kalau kita sekarang. Ya. Baik, sepakat. Nanti siapa yang mati duluan, beritakan ya. Kalau dia bisa datang dalam mimpi, beritakan apa yang Allah perlihatkan buat dia. Baik, sudah sama-sama berdoa malam itu. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita besok mati syahid pertama. Maka Abdullah bin Haram panggil anaknya Jabir. Wahai Jabir, saya sudah berdoa sama Allah. Saya berharap besok saya mati syahid yang pertama. Saya ini bersaing sama Amr bin Jamuh, ipar saya. Pokoknya saya lebih dulu mati syahid. Ya, bukan yang pertama dulu melarikan diri dari medan perang. Ya, seperti antum dengar sedikit masalah jihad, lari di bawah meja. Ya. Maka akhirnya masuk di kancah peperangan. Subhanallah, betul-betul seperti niat mereka Allah kasih. Dua-duanya terbunuh mati syahid. Kata Jabir bin Abdullah, saya pun mengubur ayah saya dengan iparnya Amr bin Jamuh dalam satu kuburan. Setelah itu saya merasa ayah saya ditumpuk dalam satu kuburan, saya ingin menggalinya. Setelah sekian waktu saya menggalinya, saya temukan jasad ayah saya dan jasad iparnya masih utuh semua. Bahkan darahnya di wajah ayah saya ada hantaman pedang. Kemudian pada saat tangannya saya angkat, darahnya ngucur. Waktu saya lepas, tangan ayah saya tutup kembali, darahnya berhenti. Dan seterusnya. Tapi Amr bin Jamuh adalah seorang tokoh yang bisa jadi pelajaran. Sudah tua, sudah susah angkat pedang, tapi luar biasa.
Begitu juga teman-teman sekalian dengan kisah Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Khubayb bin Adi ini pernah diutus oleh Nabi SAW untuk mendatangi sebuah tempat, tepatnya daerah Hada namanya. Hada ini mungkin kalau saya tidak salah ya sekitar 40 kilo atau kurang dari itu sedikit dari kota Taif. Jadi 10 orang sahabat untuk mendatangi sana untuk mengintai mereka. Ternyata ketahuan oleh musuh, lalu mereka terkepung, akhirnya dipanahlah oleh musuh. Pada saat mereka di atas bukit terbunuhlah sekitar mungkin 7 orang, sisa 3 orang. Nah 3 orang ini kemudian dijual kepada Quraisy. Kebetulan sahabat yang mulia ini Khubayb ini sempat membunuh Al-Harith. Al-Harith ini salah satu tokoh Quraisy yang terbunuh di perang Badar di tangan dia. Maka dijuallah sahabat ini Khubayb ini kepada anak-anak Harith, dibelilah sama mereka. Ringkas cerita di penjara di satu tempat. Kemudian sempat ada salah satu yang punya rumah ini, kebetulan anaknya Al-Harith ini perempuan. Ada anak kecilnya, anak kecil ini tidak ngerti apa-apa, tidak tahu kalau ini musuh, maka dia masuk nyelonong ke dalam penjara itu. Kemudian duduk di pangkuannya Khabib ini atau Khubayb radhiyallahu anhu. Duduk di situ di pangkuannya. Maka dia pun kebetulan punya pisau, dia pegang pisau. Pisau ini kebetulan dia pakai untuk pertahanan atau dia bawa gitu. Anak ini duduk di pangkuannya, lalu ibunya kebetulan lewat melihat, oh anaknya sudah di pangkuan musuh, dia takut akan dibunuh. Maka Khubayb radhiyallahu anhu tersenyum lalu mengatakan, hai wanita, apa kau kira aku ini akan membunuh anakmu? Aku tidak akan melakukan itu. Kami hanya diperintahkan dalam Islam untuk membunuh orang yang telah keluar memerangi agama Allah. Maka dilepaskanlah anaknya. Kata perempuan tersebut, saya belum pernah menemukan tawanan sebaik Khubayb. Yang jelas, ringkas cerita teman-teman sekalian, dia pun digiring keesokan harinya untuk dibunuh. Dengan cara dikeluarkan dari wilayah haram, dibuatlah ya kayu salib kemudian diikat di situ. Lalu mulailah orang-orang Quraisy melempar-lempari dia dengan anak panah, dan sengaja mereka tidak mau bunuh, pelan-pelan dilempar ke kakinya, dilempar ke kepalanya, dilempar ke tangannya, sengaja yang tidak mematikan langsung, gitu kan. Diluka-lukai, ada yang datang mencuil, menggores dengan pedang, terus saja disiksa Khubayb radhiyallahu anhu, sampai akhirnya Khubayb tetap sabar, ya. Khubayb mengatakan, saya tidak pernah peduli, dalam syairnya maksudnya tidak pernah peduli di mana saya akan mati, yang penting itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Khubayb radhiyallahu anhu sempat marah pada saat mereka mencaci maki Nabi SAW. Mereka mengatakan, hai Khubayb, apakah kau ingin kalau ditukar posisimu sama Muhammad, kau mau enggak Muhammad kami tangkap, kamu diganti, kami bebaskan kamu. Ya. Maka Khubayb pun marah pada saat itu sampai membuat hampir tiang itu bergoncang. Dia mengatakan, demi Allah tidak akan pernah Rasulullah SAW terluka selama saya masih hidup. Lalu mereka pun membunuhnya di tiang salib tersebut. Begitu juga teman-teman sekalian, saya tutup dengan kisah ini untuk kisah-kisahnya ya. Tapi kita akan masih masuk kepada poin dari judul kita. Kita masih bicara tentang masalah berhijrah. Kita akan masuk nanti ke inti juga poin adalah menjadi mukmin yang terbaik. Nanti akan kita bahas hadis Nabi SAW berhubungan dengan beberapa amal yang terhitung perbuatan baik setelah hijrah itu. Thumama radhiyallahu anhu, Thumama ibn Guthar ini pernah satu kali Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi SAW untuk menyerang satu wilayah. Kemudian wilayah itu orangnya lari, mereka lari semua, dan Muhammad bin Maslamah yang terkenal dengan keberaniannya itu sempat mengambil ghanimah dari mereka. Setelah mengambil ghanimah dari mereka dan berhasil radhiyallahu anhu, rupanya di tengah jalan ada satu orang lewat mau menuju ke Mekah. Muhammad bin Maslamah mengira orang ini adalah orang suku yang sedang dia serang karena dia nggak kenal. Ditawan lah orang tersebut. Lalu dibawa ke Madinah. Setelah sampai di Madinah diberitakan berita gembira bahwasanya mereka berhasil kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun gembira menyambut mereka. Habis sholat, Nabi SAW mau lihat harta rampasan perang yang sudah dikumpulkan. Begitu juga dengan tawanan-tawanan perang. Waktu itu dilihat tidak ada tawanan perang kecuali satu orang. Dan juga harta rampasan perang cukup banyak didapatkan karena orang suku itu pergi. Lalu Nabi SAW melewati tawanan tersebut, tiba-tiba kaget. Sahabat pun kaget, kok Nabi SAW kaget, kenapa ini? Kata Nabi SAW, dibisikin Muhammad bin Maslamah, kau tahu siapa orang yang kau tawan ini? Dia bilang, tidak ya Rasulullah, kami tidak tahu. Kata Nabi SAW, ini Thumama bin Guthal. Kata Muhammad bin Maslamah, siapa dia ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, dia kepala suku Hanif atau Hanifah, ya, kepala suku Hanif. Siapa suku Hanif ini teman-teman? Suku yang mensuplai seluruh kebutuhan pangan Mekah. Jadi Mekah ini makanannya, minumannya, ada Zamzam, makanannya semuanya, apa saja, kurma, gandum, keju, madu, semua dari suku ini. Ini supplier utamanya. Kebetulan mereka punya tempat itu, kalau dari negeri Syam atau dari Madinah, lewati dulu suku mereka baru masuk ke Mekah.
Dan mereka ini orang kaya-kaya. Kepala sukunya ini yang ditawan ini. Jadi bukan orang suku yang sedang diserang, gitu kan. Maka kata Nabi SAW, perbaiki hubungan dengan dia. Dan memang dalam perintah agama kita adalah kita harus berbuat baik sama tawanan perang. Maka mulailah sahabat memperbaiki dan Nabi SAW suruh Thumamah dimasukkan dalam masjid, tiang yang diikat dia dalam masjid. Dia dengarkan ayat Al-Quran setiap kali sholat, para sahabat berpelukan habis sholat, mereka pada saat mau berpisah, ada yang saling berbagi makanan, ada yang saling menasihati, ada yang sibuk berdoa, ada yang berzikir. Mereka sangat menghormati Nabi SAW. Setiap hari dia lihat kejadian tersebut. Setelah 3 hari, Nabi SAW datang kepada Thumamah sambil mengatakan, "Hai Thumamah, bagaimana pendapatmu? Aku ingin menawarkan kepadamu Islam." Dia mengatakan, "Hai Muhammad, kau tahu aku tidak punya hajat dengan agamamu. Tapi kalau kau bebaskan aku, kau akan membebaskan orang yang paling tahu berterima kasih. Dan kalau kau membunuhku, kau sudah tahu bagaimana kekuatan sukuku." Nabi SAW mengatakan, "Baiklah, terserah kamu, pikirkan baik-baik." Lalu Nabi SAW tinggalkan. Hari kedua Nabi datang lagi. "Bagaimana hai Thumamah?" Dia dengar ayat-ayat. Nabi sengaja membaca ayat-ayat Al-Quran tentang surga, tentang neraka. Sebenarnya Thumamah tersentuh. Jadi kan dalam kisah ini dikatakan tersentuh. Tapi dia masih bersikeras karena dia kepala suku. Maka Nabi SAW tanya, dia mengatakan kalimat yang sama. Hari ketiga juga sama. Setelah hari keempat, Nabi SAW tanya lagi, dia mengatakan sama. "Saya tidak ada hajat dengan agamamu, dan kalau kau bebaskan aku, kau bebaskan orang yang tahu berterima kasih, dan kalau kau membunuhku berarti kau akan berhadapan dengan sukuku." Maka kata Nabi SAW, "Ketahuilah hai Thumamah, agama kami memerintahkan kami memaafkan. Aku sudah maafkan, kau pergilah tanpa tebusan apa-apa." Maka Thumamah tersentuh, dia tahu, dia kepala suku. Orang-orang Arab ini hidupnya dulu sebelum masa Islam itu saling menyerang. Dan kalau sudah menyerang, pasti yang kalah jadi budak semuanya, hartanya dirampas, segala macam hal lah, gitu kan. Dan tidak mungkin ada tawan itu bisa selamat. Ya heran, Nabi SAW maafkan tapi tanpa tebusan lagi. Maka dia pun mengatakan, "Hai Muhammad, apa benar yang kau lakukan?" Dia mengatakan, "Iya." Lalu dia mulai duduk mengatakan, "Hai Muhammad, sampaikan kepadaku tentang agamamu." Nabi SAW sampaikan tentang Islam. Sampai Thumamah masuk Islam. Radhiyallahu anhu. Syahadat dia. "Oh begitu Islamnya." "Iya, Ka'bah yang sering kau lihat itu rumahnya Allah. Kami yakin Allah itu Esa. Kami tidak boleh menyembah berhala yang kalian letakkan di dekat Ka'bah itu. Itu patung-patung yang kalian pahat sendiri, kalian buat sendiri, kalian berikan nama. Allah larang kesyirikan. Menyembeli, apapun kegiatan ini harus karena Allah saja." Dijelaskan agama Islam, tertarik, dia masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, semua iman masuk dalam hatinya. Dia yakin ini kebenaran, mirip sama Umar tadi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, perintahkan padaku. Anda tahu saya kepala suku. Perintahkan apa saja. Kalau Anda suruh saya menyerang Mekah sekarang, saya serang." Padahal sukunya masih kafir semua ini. Belum ada yang masuk Islam, suku Hanif ini. Tapi dia kepala suku, dia yakin dia didengar. Kata Nabi SAW, "Saya tidak menginginkan itu sekarang. Kau tinggal berapa hari di sini belajar dulu agama Islam, baru kemudian kau pergi pulang dakwahi kaummu. Kalau kau bisa melakukan sesuatu buat Quraisy supaya mereka terganggu, silahkan." Kata Thumamah, "Baiknya Rasulullah." Pulang dia. Begitu dia pulang, dia datang ke sukunya sebentar, lalu dia perkenalkan kalau dia sudah masuk Islam. Dan dia akan balik untuk mendakwahi kaumnya. Kaumnya kebetulan memang suka sama dia. Maka mereka mengatakan, "Baiklah, kami tunggu Anda. Anda mau kemana?" "Saya mau ke Mekah." "Sendirian?" "Mekah dekat. Cuma beberapa saat sampai." Dia masuk ke Mekah, lalu kemudian dia tawaf. Orang-orang tahu ini, Thumamah kepala suku. Bahkan ini adalah sumber pangannya Mekah gitu kan, di tangan dia. Maka dia tahu, setelah tawaf, dia rupanya tidak mampir ke patung-patung yang biasa mampir itu. Hubal dan yang lainnya ya. Ada Lat, ada Uzza, segala macam. Maka orang-orang Quraisy bilang, "Hai Thumamah, kenapa kau tidak mampir ke patung-patung kita?" Kata dia, "Alhamdulillah, aku sudah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Mereka marah, orang-orang Quraisy. "Apa kau tinggalkan agama nenek moyangmu?" Dia bilang, "Iya, saya tinggalkan." "Kira-kira kalian mau buat apa?" Lalu kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, "Kami akan menawanmu. Kalau kalian menawanku, kalian tahu keberanianku dan kalian tahu bagaimana sukuku." "Sukumu belum masuk Islam?" "Ya, tapi aku akan memanggil mereka dan mereka akan datang." Rupanya orang Quraisy tidak percaya, ditawan Thumamah. Thumamah kirim utusan, rupanya ada orang budak-budak di situ di Mekah yang dibayar sama dia. "Beritakan ke suku Hanif kalau saya ditawan di Mekah. Dan bentuk pasukan suruh datang ke sini setelah 3 hari kalau mereka tidak lepaskan saya. Dan mulai besok sampai selama 3 hari sampai pasukan terbentuk, putuskan semua pangannya Mekah. Nggak boleh ada yang masuk."
Nggak boleh lagi ada supply. Apa saja nggak boleh. Dan semua yang mau bawa pedagang-pedagang saudagar yang mau jual makanan di Mekah, tahan di pintu Mekah. Nggak boleh masuk di pintu ini. Perangi mereka. Sampai besok tidak ada pedagang satupun masuk. Orang-orang Mekah tradisinya, mereka kalau beli makanan atau ini tidak pernah numpuk. Karena mereka tidak punya kayak kita sekarang ada freezer, ada apa. Mereka beli untuk hari itu, besok beli lagi. Makanya pasarnya harus setiap hari ada barang gitu ya. Ada barang-barang mudah rusak. Maka besok nggak ada masuk makanan satupun. Orang-orang Mekah mulai bertanya-tanya, kenapa nih? Akhirnya orang-orang tokoh Quraisy mengatakan, kayaknya ada pengaruhnya ke Sumama nih. Mereka tanya, hai Sumama, apa kau tahan pangan kami? Kata Sumama, iya. Aku sengaja menahan. Dan aku sudah bilang, kalau kalian buat macam-macam dengan aku, lihatlah hasilnya. Mereka nggak percaya. Hari kedua nggak ada juga masuk. Bahkan setiap kali ada orang mau masuk, diserang oleh sukunya Sumama. Sampai hari ketiga habis. Kelaparan orang Mekah. Mayoritasnya kelaparan semua. Sampai mereka mengatakan, hai Sumama, maafkan kami akan lepaskan kepada kamu. Kata Sumama apa? Saya tidak akan maafkan kalian. Sampai ada utusan kalian dari tokoh Quraisy yang pergi ke Madinah minta maaf sama Rasulullah. Kalau Rasulullah izinkan kalian, baru saya lepaskan. Kalau tidak, tidak ada makanan buat Mekah. Mau perang-perang ke sana. Maka pada saat itu subhanallah Quraisy tadinya membenci Islam dan menganggap remeh, mereka utus Abu Sufyan khusus datang ke Madinah untuk minta maaf kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun setelah memaafkan mengatakan saya maafkan, barulah Sumama memberikan kembali makanan masuk ke tempat mereka. Begitu kokohnya mereka teman-teman sekalian dalam kebaikan-kebaikan itu. Dan sekian banyak kisah, kalau kita mau angkat ribuan kisah berhubungan dengan manusia. Kita lengkapkan bahasan kita dan kita tutup dengan ini teman-teman sekalian. Tapi ini memang mungkin ya inti bahasan juga. Maka saya butuh waktu sedikit untuk menjelaskannya. Setelah hijrah, teman-teman sekalian, setelah kita berhijrah, kita butuh komitmen-komitmen. Karena hijrah itu, awal antum hijrah, itu seperti orang yang awal naik ke mobil. Ya. Selama mobil belum di starter, diinjak gasnya, nggak jalan-jalan. Ya. Jadi kalau ada orang cuma sekedar taubat, belum beramal, maka percuma. Seperti naik mobil nggak starter, nggak jalan-jalan. Begitu juga dengan orang hijrah. Maka kita butuh komitmen. Dan ini harus dilakukan teman-teman sekalian. Orang yang hijrah, untuk istiqamah minimal harus ada 3 kiat. Yang pertama, ilmu syar'i. Ini sudah sering saya ingatkan. Majlis ilmu begini teman-teman harus dihadiri. Wajib. Buat simbol, tidak ada hari tanpa ilmu. Dengarin ceramah terus. Dari ilmu ke ilmu. Udah selesai masa jahiliyah, dengar penyanyi dangdut ini, rock itu, udah habis masa jahiliyah. Selesai urusannya. Sekarang Al-Quran, tilawah, ceramah, doa, zikir, selesai urusannya. Nggak ada waktu, umur terbatas. Yang kedua, amalkan ilmu itu. Dan saya tadi, atau sering saya sampaikan dalam pengajian juga, saya tadi ditanya oleh Mas Bujo dan saya jelaskan masalah itu. Dalam poin kedua ini, wajib dipaksakan. Wajib. Paksa untuk menjadi orang baik. Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memaksakan diri menuju ke jalan kami akan berikan petunjuk-petunjuk ke jalan kami. Kalau tidak dipaksakan, tidak bisa. Kalau teman-teman tadi nggak paksakan diri datang ke Masjid Al-Markas ini, nggak bakal bisa. Kalau kita nggak paksakan diri tutup aurat, meninggalkan tempat-tempat zina, riba, meninggalkan perbuatan buruk, maka tidak akan bisa. Kemudian yang terakhir bentuk komunitas. Teman-teman yang buruk sudah nggak boleh lagi ada. Ada poin penting teman-teman. Setelah kiat-kiat tadi, ada hal-hal yang harus saya sampaikan. Setelah hijrah dan ilmu itu sudah ada teman-teman, kita harus bisa menjadi orang lebih baik. Saya temukan ada penyakit di pengajian-pengajian kadang-kadang. Ya. Begitu sudah ramai di pengajian, sudah mulai paham agama, mukanya sudah mulai ya, masam, tegang, tidak ada senyum, tidak ada sapa, nggak ada salam. Begitu lihat pertama kali, ini dari rambut sampai kaki dilihat, berjenggot nggak? Kalau enggak musuh. Nah. Isbal nggak kakinya nih? Celananya di atas mata kaki nggak? Kalau masih di bawah mata kaki, di neraka. Kan Rasulullah bilang, semua di bawah mata kaki di neraka. Langsung vonis negatif. Akhwat ketemu sama ukhti ini, nggak pakai jilbab. Auratnya kelihatan, ahli neraka.
Langsung vonis. Akhi dan ukhti, ambil ilmu ini dari saya. Teman-teman sekalian, semua orang yang belum dapat petunjuk, itu target pasar kita. Itu target pahala. Gini loh, orang kalau marketing lagi jual produk, dia mau jual produk, semua orang yang dilihat sama dia di jalan, di pasar, bagaimana bisa beli produknya? Teman-teman marketing pasti tahu masalah itu. Kalau kita punya produk, siapapun, biar kumpul keluarga kita akan bicara produk kita. Ketemu sama siapa, kenal tidak kenal, di pesawat bicara selalu. Kita ini semua teman-teman marketing Islam. Kita punya produk namanya Islam. Antum akan dapat pahala besar di situ. Setiap menjadi petunjuk orang lain, maka apapun yang dikerjakan kita panen pahalanya. Ini belum pakai jilbab, senyum. Ini belum berjenggot, ini belum sholat, senyum dengan mereka. Oh, ini target saya. Bagaimana dia bisa berubah dengan karena saya. Itu teman-teman sekalian. Itu target pasar. Bukan malah kita benci mereka, rangkul mereka. Kalau kita benci sama mereka, lalu kapan mereka dapat hidayah? Kalau tiba-tiba teman-teman, kalau kira-kira semua orang sudah baik, kita dapat pahala dari mana nih? Justru dari orang-orang seperti inilah kita dapat pahala. Harusnya setelah hijrah teman-teman lebih senyum, lebih ramah, lebih baik, lebih bakti sama orang tua. Ada orang begitu, begitu hijrah tahu neraka, surga, apalagi yang dipelajari pertama masalah neraka. Ibunya sama ayahnya sudah 30 tahun nonton sinetron. Begitu pulang di rumah, langsung depan TV matikan. Ibu, ayah, neraka. Jawaban pertama ya ibunya, kau ikut aliran mana nak? Hah? Aliran apa yang kau pelajari ini? Jangan ikut pengajian itu lagi. Ini kan masalah. Apalagi dengan simbolnya pakai jilbab besar atau sudah jenggot. Orang tuanya langsung ambil simbol itu. Oh, jilbab begini nih yang masalah ini. Oh, jenggot-jenggot ini yang masalah ini. Ya. Padahal sebenarnya bukan begitu. Dakwah dengan hikmah. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi, dan Nabi Lut, istri mereka didakwahi sampai mereka tenggelam. Sampai tenggelam, tidak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa, didakwah. Baru berapa bulan dakwahi istri, nggak mau hijrah Ustaz, ceraikan saja. Duh, dulu kan antum juga sama. Satu model kan dulu. Sekarang antum sudah faham. Buat dia faham, doakan dia. Jadikan dia sebagai mad'u, gitu kan? Target kita untuk berubah mestinya seperti itu. Artinya teman-teman, saya ingin membawa sebuah pesan penting. Setelah hijrah, kita harus menjadi yang lebih baik. Kita dengarkan hadis Nabi SAW. Ini yang saya ingin titik beratkan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan ja'a ila Nabi SAW faqal, bahwasanya seseorang telah datang kepada baginda Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilallah, siapa manusia yang paling Allah cintai? Artinya Allah berikan pahala besar, luaskan rezeki, berikan istri, berikan anak, sembuhkan penyakit, segala macam kebaikan dia dapat. Siapa dia ya Rasulullah? Wa ayyu a'mali ahabbu ilallah, dan perbuatan apa yang paling Allah cintai? Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Setelah faham agama, setelah hijrah, antum harus lebih ramah, lebih dermawan, lebih senyum, lebih baik. Wa ahabbul a'mal ilallahi azza wa jal, dan ketahuilah perbuatan yang paling bermanfaat buat orang dan paling Allah cintai, surur yudkhiluhu ala muslim, rasa gembira yang kau masukkan dalam hati saudaramu muslim. Au yakshifa anhu kurbah, atau dia menghilangkan kesusahan hidupnya. Au yaqdi anhu dainah, atau dia lunasi utang-utangnya. Au tatrud anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Wala an amshiya ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahran. Ketahuilah, kata Nabi SAW, aku jalan untuk memenuhi hajat satu orang saudaraku muslim lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjid ini, masjid beliau, iktikaf selama sebulan. Iktikaf artinya 5 waktu sholat selalu terjaga, seperti akhir Ramadan. Sebulan penuh di Madinah, itu masih dikalahkan pahalanya dengan memenuhi satu hajat seorang muslim. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah, dan siapa yang menahan emosinya
sementara dia mampu lampiaskan, Allah akan tutupi semua kesalahan dan aibnya. Wa man kadhama ghaidhahu walau sya'an yumdihu amdah mala Allahu qalbahu raja'a yaumal qiyamah. Barang siapa yang menahan emosinya yang bisa dia lampiaskan, sementara dia bisa melampiaskan itu, maka Allah akan penuhi hatinya dan timbangannya dengan pahala di hari kiamat. Wa man masya ma akhihi fi hajatin hatta tatahayya lahu athbatallahu qadamahu yauma tazurul aqdam. Dan barang siapa yang berjalan memenuhi hajat saudaranya muslim sampai hajatnya itu selesai, maka Allah akan kokohkan telapak kakinya pada hari kiamat. Maksudnya Allah akan selamatkan dia tidak kena siksaan di mahsyar. Wa inna su'al khuluqi yufsidul amala kama yufsidul khallul asal. Dan ketahuilah, lawan dari semua itu, tadi kan kebaikan-kebaikan, memenuhi hajat orang, menyelesaikan utangnya, menghilangkan laparnya. Lawannya adalah, dan ketahuilah akhlak yang buruk, pelit, kikir, kasar, ya pelit dan segala macam hubungan ini, maka itu bisa merusak, ya, bisa merusak amal saleh sebagaimana cuka merusak madu. Sebagaimana cuka merusak madu. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 906. Izinkan saya teman-teman untuk menyampaikan rincian sedikit hadis ini. Dimulai dari perkataan Nabi SAW, Ahabbun nasi ilallahi anfa'um linnas. Orang yang paling cintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini tidak terbatas berupa materi saja, akan tetapi mencakup manfaat ilmu, pendapat, nasihat, musyawarah, kehormatan yang dijaga, kekuasaan yang dibagi atau diberikan kepada orang lain. Maka setiap yang mampu dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudaranya sesama muslim, maka ia harus memberikan manfaat kepadanya. Maka dia termasuk dalam golongan yang Allah cintai. Di antara amal ini yang bermanfaat adalah memasukkan rasa gembira ke dalam hati seorang muslim. Dan ini maknanya luas sekali. Di antaranya potongan hadis, wa habbul amal ilallahi azza wajal surur yudkhiluhu ala muslim. Di antara amal yang paling Allah cintai, mana dicintai? Paling berat pahalanya, paling besar pahalanya, ya balasan di dunia dan balasan di akhirat, dan berat di timbangan hari kiamat. Adalah memasukkan kegembiraan di dalam hati seorang muslim. Makna daripada ini adalah, kata para ulama, apapun yang bisa menggembirakan seorang muslim, baik itu kata-kata, tatapan mata, rangkulan tangan, ya, pemberian atau pemaafan, semuanya itu masuk dalam makna ini. Yang kedua yang diambil juga dari hadis adalah au ayyakshifa an muslim kurbatan, atau dia menghilangkan masalah yang sedang dihadapi oleh seorang muslim. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang lain, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan-kesulitan dunianya, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Teman-teman sekalian, kita sudah tahu kesulitan akhirat berat, bukan hal yang ringan. Di mahsyar nanti berat. Kita dikumpulkan semua dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Bahkan Nabi SAW mengatakan mereka akan tenggelam dengan keringat mereka sendiri sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai darah, ada yang sampai tenggelam dengan keringat dia sendiri. Dan Allahu a'lam, kata Nabi SAW, berapa lama mereka berdiri. Ada riwayat lain mengatakan 50.000 tahun. Sampai Allah menghakimi mereka. Saking jenuhnya manusia, sampai mereka akan datang para nabi-nabi minta diberikan syafaat. Minta kepada para nabi-nabi, minta sama Allah, paling tidak Allah datang menghakimi kami ke neraka atau ke surga. Yang penting keluar dari sini karena panasnya. Ada sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW mengatakan hari kiamat nanti matahari akan mendekati manusia sampai tidak ada lagi jarak di antara mereka kecuali 1 mil. Dan para sahabat yang merawi hadis ini, namanya Sulaim bin Amir radhiyallahu anhu, mengatakan, saya tidak tahu, ya Nabi SAW masukkan 1 mil adalah 1 mil yang sekitar 1,5 kilometer. Sekarang saja sudah jutaan miliar, ya, miliaran mungkin kilometer dari bumi, udah panasnya luar biasa. Bagaimana kalau 1,5 meter, 1,5 kilometer? Maka dia mengatakan, saya tidak tahu apakah itu dimaksud Nabi SAW atau mil yang digunakan dalam asli bahasa Arab. Wanita kalau mau pakai celak, dia pakai seperti kayu, atau kalau kita sekarang plastik atau besi biasanya, dicelupin di bubuk celak baru didekatin dengan mata. Kalau sudah dekat sekali dengan mata, tinggal ditarik saja di antara bulu mata, itu namanya mil dalam bahasa Arab. Kata dia, saya tidak tahu matahari yang dimaksud itu 1,5 kilometer atau seperti itu jaraknya.
Dan pada saat itu manusia akan dipenuhi dengan keringat mereka sendiri. Kemudian juga banyak sekali hadis atau ayat Al-Quran yang menjelaskan nanti pada saat itu manusia akan menjadi, yang anak kecil jadi tua, ya perempuan yang hamil akan melahirkan, kelihatan manusia mabuk berat sekali. Dan teman-teman, kita bisa selamat pada saat itu hanya dengan memenuhi hajat seorang muslim. Dan ini yang disebutkan dalam hadis ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang membantu seorang muslim keluar dari permasalahan di dunia, maka atau kesulitannya apapun itu, maka Allah akan keluarkan dia dari kesulitannya pada hari kiamat. Teman-teman lagi lewat di jalan, ada orang ban mobilnya pecah, ban motornya, mampir, coba bantu kalau bisa bantu. Apa saja, orang tanya apapun, kenal tidak kenal, bantu. Ya. Apalagi kalau kita bersangka baik, tapi mungkin dia non muslim, Ustaz, kita kan tidak tahu. Hukumnya hukum zahir. Kita sekarang ada di Indonesia, dan di Indonesia ini mayoritas muslim, sudah kita bantu. Non muslim pun masuk di awal potongan hadis. Ya, yang kata Nabi SAW bahwasanya orang yang paling Allah cintai, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Oleh karena itu, kalau kita mampu teman-teman sekalian berusaha menghilangkan apa saja yang menimpa kaum muslimin, baik berupa bencana, kayak sekarang ini ada bencana, bantu dengan apapun, doa, pakaian bekas, pakaian baru, uang, apa saja, tenaga, musibah-musibah serta kesulitan-kesulitan. Barang siapa yang diuji dengan satu kelaparan, hendaklah kamu memberinya kepadanya makanan dari hartamu, dan kamu memotivasi orang lain untuk membantunya. Siapa yang pengangguran, bantulah dia dengan pekerjaan, hendaklah kamu berusaha membantunya. Dan apapun yang tertimpa seorang muslim dari kezaliman, keluarkan dia dari kezaliman tersebut dengan upayamu. Juga termasuk teman-teman sekalian dari hal yang bermanfaat bagi seorang muslim dan juga mengeluarkan dia dari masalahnya hari kiamat adalah melunasi utang. Ini sedikit saya titik beratkan teman-teman, karena banyak orang subhanallah begitu dia bilang, sedekahmu atau zakatmu saya pakai untuk bayarin utang ya, mereka kayak berat. Atau kalau ada orang terlilit utang datang mau minta bantuan, mereka berat. Malam ini kita akan ubah persepsi itu teman-teman. Perhatikan banyak sekali keutamaan orang-orang yang melunasi utang orang lain ini. Di antara yang Allah sebutkan boleh menerima zakat dari 8 golongan yang disebutkan dalam surah At-Taubah, ya, surah At-Taubah ayatnya 60. Di antaranya Al-Gharim, dan Gharim artinya orang terlilit utang. Nah, dijelaskan bahwasanya dalam Tuhfatul Ahwadhi, dalam salah satu syarah Sahih Sunan Tirmidzi, dijelaskan bahwasanya makna daripada Gharim, orang terlilit utang, adalah orang yang terlilit utang yang kemudian dibantu oleh orang lain sehingga dia bisa mendapatkan keutamaan hadis tadi, selamat dari permasalahan hari kiamat, dengan cara memudahkan orang miskin, baik mukmin ataupun orang kafir yang memiliki utang, dengan menangguhkan pelunasan utang atau membebaskan sebagian utang atau melunasi atau memaafkan seluruhnya. Dikatakan dalam keutamaan-keutamaannya, izinkan saya baca agak cepat ini tentang hadis-hadis karena waktu. Teman-teman sekalian, hadis yang pertama yang sangat luar biasa, kata Nabi SAW, rahimallahu rajulan samhan idza ba' wa samhan idza ishtara wa idza iqtada. Hadis Bukhari. Semoga Allah selalu merahmati. Makna rahmat adalah seluruh yang dia butuhkan dipenuhi oleh Allah. Semoga Allah merahmati orang yang selalu mudah dalam bertransaksi. Ya. Kalau dia beli, ya, dia selalu memudahkan. Kalau dia menjual, dia juga memudahkan, tidak bersulit. Dan juga kalau dia menagih utang, dia memudahkan. Mana memudahkan? Dia tangguhkan, berikan waktu lebih lama, atau dia memaafkan semuanya. Juga sabda Nabi SAW, man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin. Siapa yang meminta haknya untuk menagih utang, dia harusnya minta dengan cara yang baik dan santun. Wafi au ghair wafi. Baik orang yang dia tagih itu mau bayar atau tidak. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dengan sanad sahih. Juga dalam riwayat Ibnu Majah kata Nabi SAW, khudh haqqaka fi afafin. Ambillah hakmu dengan kesantunan. Wafin au ghair wafin. Dia mau membayar atau tidak. Artinya tidak dengan cara paksa, memukul segala macam. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang ketiga, hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, Imam Muslim, man andara mu'silan aw wada'a anhu adhallahu Allahu fi dhillih. Barang siapa yang menangguhkan utang orang yang kesusahan atau bahkan memaafkannya, dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti di mahsyar. Jadi bukan cuma 7 golongan yang selama ini antum tahu ya. Ada 7 golongan yang Allah naungi, bahwa naungannya tidak ada naungan kecuali naungan di mahsyar. Tapi salah satunya itu di situ tidak disebutkan orang yang melunasi utang. Tapi riwayat Imam Muslim ini mengatakan bahwasanya dia akan termasuk yang dinaungi di bawah naungan Allah, di bawah singgasananya Allah di mahsyar pada saat orang kepanasan. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, kata Nabi SAW, orang yang pertama sekali, ya, orang yang pertama sekali
akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat adalah orang yang menangguhkan utang orang lain atau memaafkannya. Hadis yang selanjutnya, kata Nabi SAW, man ahabba an yudhillahu Allahu azza wa jalla fi dhilli falyanzur al-mu'sir aw liyada anhu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa ingin dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, maka dia harusnya menangguhkan pembayaran utang orang yang susah atau dia memaafkan sama sekali. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, man nafasa an gharimihi aw mimma aw maha anhu, barang siapa yang menunda pembayaran, sengaja memberikan kelowongan waktu bagi orang yang terlilit utang atau memaafkan, kana fi dhilli arsy yaumal qiyamah, dia akan dibawa naungan singgasana Allah pada hari kiamat. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, man andara mu'siran, barang siapa yang sengaja memberikan kelowongan ya pada saat orang lagi utang, dia mudahkan pada saat belum bisa dibayar, falahu bikulli yaumin sadaqah, maka setiap hari dia seperti bersedekah dengan jumlah uang yang dia utangkan. Jadi kalau dia utangkan 10 juta, sama dengan dia sedekah setiap hari 10 juta. Qabla an yahilla ad-dain, selama belum jatuh tempo. Jadi kalau misalnya ada orang utangkan 1 bulan, selama 1 bulan setiap hari dia sedekah sejumlah uang yang dia utangkan. Fa idza halla ad-dain, kalau sudah tiba jatuh temponya, fa andarahu, lalu dia tenggangkan lagi waktunya karena orang itu belum mampu, kana lahu bikulli yaumin mithlahu sadaqah, maka sama setiap hari dia sedekah double dari apa yang dia utangkan itu. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau kita utangkan 10 juta sebulan, setiap hari kita seperti sedekah 10 juta. Dan ini teman-teman, kata sebagian ulama, ini kasih sayang Allah kepada orang yang mengutangkan orang lain dan tidak dibayar, justru kasih sayang Allah. Karena kalau dia tidak utangkan orang lain dan tidak tertunggak seperti itu, maka dia tidak akan sedekah sejumlah itu. Kita pinjamkan 1 juta, sebulan dia belum bayar, maksudnya belum jatuh tempo, setiap hari kita sedekah 1 juta, berarti sama dengan 30 juta kita sedekah sampai dia bayar. Kalau dia tidak bayar, setelah 1 bulan kita berikan lagi tenggang waktu sebulan, bulan yang kedua seperti kita sedekah setiap hari 2 juta, berarti 60 juta. Kalau 10 tahun dia tidak bayar, maka begitulah terus kelipat gandaannya. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Dan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, kana tajiran yudainun nas, dulu ada pedagang yang sengaja mengutangkan orang. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi, kalau dia melihat ada orang susah tidak bisa bayar utangnya, dia bilang sama para pegawainya, tajawazu anhu, maafkan saja. La'alla Allah yatajawaz anna, semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita. Fatajawazallahu an, maka Allah maafkan dosa-dosanya justru karena dia memaafkan utang orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Juga didatangkan dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, saya langsung terjemahkan, akan didatangkan seseorang pada hari kiamat dan Allah berkata padanya, lihatlah amalnya hambaku ini. Ya, kemudian ditanya padanya, amal apa yang sudah kau kerjakan? Dia mengatakan, wahai Tuhanku, aku tidak mengerjakan amal kebaikan yang banyak, tetapi aku pernah punya harta yang banyak di dunia. Kemudian aku berbaur dengan manusia, dan kalau aku melihat ada orang yang aku utangkan susah, ya, kalau ada orang yang utang kepadaku dan dia mudah membayar, aku mudahkan. Dia mau bayar cara cicil, dia mau bayar cash, aku mudahkan. Dan kalau aku temukan ada orang susah membayar, aku tenggangkan waktunya sampai dia mampu membayarnya. Maka Allah pun berkata, aku lebih berhak untuk memudahkan, lalu Allah memaafkan dia. Hadis ini sahih riwayat Ahmad. Hadis selanjutnya hadis Bukhari. Dikatakan bahwasanya kata Nabi SAW, malaikat akan bertemu dengan ruh seseorang di antara orang-orang sebelum kalian. Talaqqatil malaikatu ruha rajulun mimma kana qablakum. Qalu a'amilta min khairi syai', apa kau mengerjakan kebaikan sedikit pun? Qala kuntu amuru fityani, dulu di dunia aku suruh pegawai-pegawaiku ayyundira wa yatajawaz an musir, agar dia memberikan tenggang waktu atau memaafkan orang-orang yang terlilit utang. Qala, maka para malaikat kata Nabi SAW, maka para malaikat berkata, fatajawazu anhu, maka Allah pun memaafkan kesalahannya. Dan begitu juga teman-teman sekalian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ada firman Allah yang saya bacakan satu ayat di sini, surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 28. Allah SWT berfirman tentang masalah penelunasan utang atau memaafkan utang orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairum lakum in kuntum ta'lamun. Kalau seandainya seseorang mendapatkan orang lain yang dalam kesulitan dan punya utang, maka dia menundahnya supaya di waktu yang dia mudah membayarnya. Dan kalau dia bersedekah memaafkan, itu lebih baik bila dia mengetahuinya.
Begitu juga dengan banyak sekali dalil-dalil, tapi saya tutup dengan sebuah hadis yang kata Nabi SAW, akan didatangkan orang pada hari kiamat. Hadis ini Bukhari Muslim ya. Inna rajulan lam ya'mal khairan qat, kata Nabi SAW. Seseorang datangkan pada hari kiamat belum pernah berbuat amal sedikit pun. Wa kana yudainun nas, tapi dia sering mengutangkan orang di dunia. Wa kana yakul li fatahu, dan dia berkata kepada pegawai-pegawainya, idza ataita mu'siran fatajawaz anhu. Kalau kau datangi orang yang susah membayar, maka maafkan saja. La'allallah yatajawaz anna, semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita. Falaki Allah fatajawaz anhu, maka dia bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah pun memaafkan semua kesalahannya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, poin ini sangat penting dalam mengeluarkan seseorang muslim dari permasalahannya dengan cara menunggak atau menunda pembayarannya ataupun memaafkan utang-utangnya. Termasuk dalam masalah ini teman-teman sekalian, ada 2 poin lagi yang tersisa. Amalan-amalan yang paling Allah cintai adalah engkau menghilangkan rasa lapar dari seorang muslim. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, an tatruda'an muslimin ju'an. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang ya dalam surah Al-Insan yang suka memberikan makan orang lain, bahkan dijanjikan surga bagi mereka. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Insan ayat 5 sampai ayat 12. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan akan minum dari gelas nanti di surga yang campurannya dari air kafur. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, yaitu air kafur itu muncul dari sumber mata air yang dari surga, muncul dari surga untuk hamba-hamba Allah minum darinya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Mereka selalu menjalankan nadar-nadar mereka dan mereka takut tentang hari kiamat yang keburukannya tertutupi. Lalu Allah bilang di ayat 8, ini saksi bahasan kita, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, dan mereka sibuk memberikan makan kepada orang-orang dari makanan yang mereka sukai. Justru makanan favorit kita itu yang kita kasih ke orang. Jangan makanan sisa atau karena sudah rusak atau kita tidak suka. Dan dia memberikan makan yang dia sukai kepada orang miskin, anak yatim dan para tawanan perang. Lalu mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian, kami tidak pernah sama sekali meminta balasan dan juga tidak meminta pujian. Ya, jadi teman-teman kalau kirim makanan kepada tetangga, kembali piring kosong pun senyum, alhamdulillah. Jangan bilang orang ini tidak tahu terima kasih. Terutama ibu-ibu ya, akhwat kita biasa begitu. Kirim makanan, tidak dikirim, tidak ada kirim piring kembali kosong. Atau kadang-kadang bahkan piringnya dikira hadiah, ya, nggak dikembalikan lagi piringnya. Ya. Makanya ini keliru, ya. Tapi bukan berarti kita harus berhenti karena memang kita mengejar balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lanjutan ayat tapi saya cukup sampai 9 ayat 9 saja. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Bukhari dan Abu Daud, at'imul ja'i, makankan orang-orang lapar, beri makan mereka, traktir kalau kita kasih makan. Ini masuk restoran, tunggu siapa yang lebih dulu berdiri ke kasir. Ya. Biar saya bayar, tapi nggak berdiri. Ya. Bohong saja. Nabi SAW mengatakan berikan makan orang lapar. Wa'udul marid, kunjungi jenguk orang-orang sakit. Wafukul ani, bebaskan para tawanan tanpa tebusan. Juga kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, absyus salam, sebarkan salam di antara kalian. Wa ati'imut ta'am, berikanlah makan, traktir orang lain. Wasilul arham, lanjutkan hubungan silaturahim. Wasallu bin laili wan nasu niyam, dan salatlah pada malam hari sewaktu manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, karena akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga disebutkan oleh Tirmidzi. Juga dalam hadis yang lain, salah satu ciri seorang mukmin, terutama yang sudah hijrah kepada kebaikan, mau menjadi orang mukmin lebih baik, adalah laisal mu'minu, kata Nabi SAW, laisal mu'minu billadhi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambi. Tidak disebut orang itu mukmin sementara atau imannya sempurna, sementara dia kenyang dan tidur dalam kondisi kenyang, sedangkan tetangga di samping rumahnya dalam keadaan lapar. Hadis ini sahih disebutkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah. Juga dalam sabda Nabi SAW, Allah SWT berfirman, hadis qudsi, ini hadis mulia, tolong direnungi baik-baik hadis ini. Hadis ini riwayat Imam Muslim dengan sanad sahih nomor 2569. Saya langsung baca terjemahannya saja karena hadisnya cukup panjang. Kata Nabi SAW, Allah berfirman pada hari kiamat, wahai anak Adam,
aku sakit tapi kamu tidak menjengukku. Lalu ia akan berkata, wahai Rabbku, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau Rabb semesta alam? Lalu Allah berfirman, apakah kamu tidak mengetahui bahwa hambaku si fulan sakit tapi kamu tidak menjenguknya? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kalau kamu menjenguknya, sungguh kamu akan mendapatkan pahalaku di sisinya? Wahai anak Adam, aku meminta makan kepadamu, tapi kamu tidak memberi makan kepadaku. Maka ia akan berkata, wahai Rabbku, bagaimana aku memberikan makan kepadamu sementara engkau Tuhan alam semesta? Allah berfirman, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya hambaku fulan meminta makan kepadamu, tapi kamu tidak memberinya makan? Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya kalau kamu memberinya makan, maka kamu akan mendapatkan pahalanya di sisiku? Wahai anak Adam, aku telah meminta minum kepadamu, tapi kamu tidak memberi minum kepadaku. Ia berkata, wahai Rabbku, bagaimana aku memberikan minum kepadamu sementara kau Rabb semesta alam? Allah berfirman, seorang hambaku fulan telah meminta minum darimu karena haus, tapi kamu tidak memberinya minum. Tahukah kamu bahwa jika kamu memberinya minum, niscaya kamu akan mendapatkan pahalanya di sisiku? Dan sekian banyak dalil yang menyebutkan tentang masalah itu. Termasuk teman-teman sekalian adalah kita memenuhi hajat seorang muslim. Ini saya tutupkan dengan poin terakhir masalah ini dalam bahasan kita insya Allah, yaitu bagaimana kita setelah hijrah teman-teman menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain, lebih banyak beramal soleh dan kenali dengan ilmu. Semua itu punya fadilah. Di antaranya saya titik beratkan tadi yang sempat kita singgung di awal-awal, memenuhi hajat seorang muslim. Perhatikan sabda Nabi SAW, man kana fi hajati akhihi fa inna Allah fi hajati. Hadis sahih. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, maka sungguhnya Allah akan memenuhi keperluannya. Di dalam hadis yang lain, hadis sahih juga, kata Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Renungi teman-teman kisah-kisah ini. Para kaum salafus saleh sangat tamak untuk selalu berlumba-lumba memenuhi kebutuhan muslim, baik mereka kenal atau tidak kenal, untuk menyempurnakan iman mereka. Hasan Basri misalnya rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah mengutus beberapa orang untuk memenuhi keperluan seorang muslim. Jadi ada orang kirim informasi ke rumahnya Hasan Basri, dia perlu bantuan, maka dia utus murid-muridnya, tolong datang penuhi hajatnya orang itu. Lalu kemudian Hasan Basri titip pesan, ada salah satu muridnya yang bernama Thabit Al-Bunani. Kebetulan lagi itikaf di masjid di akhir Ramadan. Itikaf di masjid di akhir Ramadan. Maka teman-temannya mengatakan, hai Thabit, ikutlah bersama kami. Guru kita Hasan Basri memerintahkan kita memenuhi hajat muslim itu dan mengajak kita untuk sama-sama. Dia bilang, saya lagi itikaf, hadiahnya juga pahala, kalian pergilah, saya biar di sini. Ini itikaf di 10 akhir Ramadan. Maka pergilah mereka mencari hajat tersebut, lalu kemudian mereka kembali kepada Hasan Basri. Hasan Basri tanya, apakah Thabit Bunani ikut? Mereka mengatakan tidak. Kenapa dia tidak ikut? Dia mengatakan dia lagi itikaf. Maka yang kebetulan lagi ngomongin namanya A'mash, muridnya Hasan Basri yang lain. Maka Hasan Basri berkata, hai A'mash, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya perjalananmu untuk memenuhi keperluan-keperluan kaum muslimin itu lebih baik bagimu daripada kamu haji berulang-ulang? Kemudian mereka menuju kepada Thabit Al-Bunani dan menyampaikan tentang hal tersebut. Lalu dia meninggalkan masjid dan keluar memenuhi hajat saudara-saudara muslim. Jadi subhanallah teman-teman, ada yang butuh petunjuk jalan, ada yang butuh utang, ada yang butuh kendaraan. Kita dahulukan mereka. Karena itu lebih besar daripada itikaf sebulan di Masjid Nabawi tadi hadisnya. Dan juga di sini bahkan Hasan Basri menukil dari para sahabat, lebih baik daripada haji berulang-ulang. Umar bin Khattab senantiasa memenuhi kebutuhan janda-janda tua. Janda-janda tua. Ya, saya ulangi lagi. Jangan nanti dijadikan alasan, Ustaz Khalid tadi sampaikan janda-janda. Dia cari yang janda 15 tahun, 17 tahun. Baru bilang ada hadisnya. Ya. Umar bin Khattab memperhatikan janda-janda tua. Mengambil air buat mereka di malam hari. Lalu Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma pernah melihat Umar masuk ke rumah seorang janda tua. Dan ternyata pada saat Talha masuk menemukan janda tersebut adalah orang yang buta dan lumpuh. Lalu Talha bertanya setelah Umar pergi, wahai ibu, apa yang Umar perbuat di sini? Kata ibu tersebut, sungguh ia sejak lama selalu berbuat begini dan begitu. Artinya membersihkan rumahku, mengambilkan air, memasakkan buat aku.
dan penuh dengan perhatian kepadaku. Ia datang kepadaku untuk membantu apa saja yang aku perlukan dan mengeluarkan permasalahan apapun yang sedang aku hadapi. Lalu Talha berkata, celakalah wahai kau Talha, kenapa kau memata-matai Umar? Tapi di sini kita lihat bagaimana Umar memenuhi tamak mengejar menyelesaikan hajat seorang muslim. Uqbah bin Amir, seorang ulama tabi'in masyhur dengan kesolehannya. Dia teman-teman kalau pergi jihad, dia ulama besar. Orang tahu Uqbah bin Amir ini muridnya Abdullah bin Umar. Terkenal sekali ulama di Irak. Banyak kisah dia yang luar biasa. Tapi di antara kisahnya adalah dia kalau mau pergi jihad, dia selalu bilang, saya mau jihad. Banyak kelompok-kelompok, suku-suku panggil dia, bergabunglah sama kami. Karena dia tahu dia mustajab doa. Terkenal Uqbah bin Amir ini kalau berdoa doanya diijabah sama Allah. Karena orang saleh. Maka dia bilang, baik saya mau ikut dengan kalian. Tapi dengan syarat 3. Syarat 3. Yang pertama, saya pembantu kalian. Saya ikut perang, tapi saya jadi pembantu. Makanan kalian, pakaian kalian, semuanya kebutuhan kalian sampaikan ke saya. Kalau saya sudah tidak mampu baru kalian kerja sendiri. Ini syarat berat, tapi dia kasih syarat. Yang kedua, saya akan biayai pasukan yang sama-sama saya ini, semampu saya. Kalau harta saya sudah habis, baru kemudian ya, kalian boleh biayai. Yang ketiga, jangan ada jadi muadzin kecuali saya. Karena dia mau dapat pahala, semua yang dengar suaranya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Begitulah teman-teman, mereka berusaha selalu saja untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Dan ini luar biasa. Ya. Dan ini luar biasa. Dan sekian banyak sekali teman-teman sekalian, poin-poin yang bisa memenuhi atau memberikan kepada kita gambaran ini. Izinkan saya sebutkan hadis terakhir ini adalah hadis Hasan diriwayatkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah. Yang kata Nabi SAW, Inna lillahi aqwaman yakhtassuhum bin ni'am limanafi'il ibad. Sesungguhnya Allah memiliki kelompok-kelompok dari hambanya yang Allah khususkan untuk membantu manusia-manusia. Apa maknanya teman-teman? Kalau antum diberikan amanah oleh Allah sedikit uang, sedikit makanan, rumah yang kecil, tapi antum libatkan untuk orang lain bisa dapat manfaat di situ, nanti Allah akan jadikan antum seperti kantong-kantong yang Allah amanahkan banyak harta, banyak rumah untuk memberikan manfaat kepada orang. Wa yuthabbituha indahum ma nafa'uhum, dan Allah selalu kokohkan dan lipat gandakan rezeki mereka selama mereka masih bermanfaat dan membantu orang lain. Fa idza hum lam yanfa'uhum, kalau seandainya mereka sudah mulai berhenti memberikan manfaat buat orang lain, hawwalahallahu anhum ila ghairihim, maka Allah akan alihkan kepada selain mereka. Jadi kalau teman-teman mau kaya, mau luas rezekinya, maka selalu bagi-bagi teman-teman sekalian. Dari kisah ini dihubungkan oleh para ulama hadis dengan kisah seorang sahabat yang mulia yang terkenal namanya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau selalu membuka rumahnya setiap hari sedekah. Dia bilang sama anaknya, tiap hari sedekah. Ambil uang ini, sedekahkan. Jadi tiap hari ayah sama anak bagi-bagi sedekah. Gara-gara itu sepanjang tahun kebun kurmanya Sa'ad tidak pernah berhenti berbuah. Padahal kebun-kebun lain cuma berbuah sekali 2 kali saja. Tapi ini subhanallah berbuah sepanjang waktu, selalu sepanjang tahun. Makanya teman-teman, kalau mangganya lagi berbuah, buah-buahnya lagi berbuah, jangan sibuk dengan plastik dan kemudian marah-marah kalau orang melihat saja sudah marah-marah. Ya. Tapi coba berbagi dengan orang. Subhanallah, dengan berbagi pada orang kuncinya itu. Beri di jalan Allah, Allah akan balas dengan kebaikan. Allahu a'lam. Ini yang kita ambil manfaat insyaAllah. Semoga kita termasuk orang-orang yang hijrah total dan juga menjadi orang mukmin yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Baik, mungkin begitu saja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga ini dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, sengaja tidak sengaja, besar ataupun kecil, semuanya insya Allah diganti menjadi pahala dengan kemahamurahan Allah. Dan semoga saja semua yang hadir di sini yang mengikuti ceramah kita dan juga yang mengulang-ulangi ceramah ini dan menyebar luaskan insyaallah, semuanya disatukan di surga firdausnya Allah tanpa hisab. Dan semoga saja kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa masalah di Indonesia secara khusus, di Palu, ya mungkin di Banten dan di beberapa wilayah-wilayah yang lainnya, semuanya diangkat permasalahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kejadian ini menjadi ibrah dan pelajaran bagi mereka dan bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak meratakan azab ini dengan menerima tobat-tobat kita semuanya. Dan semoga Allah SWT mengaruniakan kita pemimpin muslim yang adil, kembali kepada Al-Quran dan